Salam hangat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sedang mendengarkan saluran cerita keluarga. Kisah jam 3 pagi, saya merawat ibu mertua. Di rumah sakit, seorang perawat diam-diam memberikan secari kertas dan menyuruh saya pergi dari sana sebelum jam 4 pagi. Saya diam-diam bersembunyi di lorong dan kemudian hari-hari di Jakarta menjelang musim hujan di bulan Desember. Hujan turun tiba-tiba. Jalanan di kawasan Tebet tergenang air, aroma dupa dari toko perlengkapan sembahyang berpadu dengan wangi bubur ayam dari ujung gang. Terasa menghangatkan perut namun mendinginkan hati. Nama saya Lestari, panggil saja Tari. Saat itu usia saya 29 tahun, bekerja sebagai staf audit dokumen pembayaran di sebuah perusahaan bahan bangunan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pekerjaan saya adalah meneliti setiap lembar kwitansi, setiap tanda tangan, dan setiap stempel untuk memastikan aliran uang keluar masuk dengan benar. Lama bekerja di bidang itu, saya menjadi orang yang sangat teliti. Kesualayan beli sebotol minyak goreng pun saya simpan setruknya, bayar tagihan, apapun pasti saya minta buktinya. Suami saya, Bima Saputra, sering meledek. Kalau kamu jadi istriku 10 tahun lagi, mau makan soto ayam saja rasanya aku harus bikin form pengajuan dana. Saya hanya tertawa. Suami istri saling menggoda, awalnya terasa menyenangkan. Siapa sangka ada candaan yang tak sepenuhnya candaan. Ibarat duri kecil, awalnya tidak sakit, tapi kalau dibiarkan lama-lama bikin berdenyut. Bima lebih tua 3 tahun dari saya. Ia bekerja sebagai agen properti paruh waktu. Posturnya tinggi, kemejanya selalu rapi, tutur katanya manis, dan sangat pandai membaca raut wajah orang. Saat masih pacaran, ia sering menjemput saya pulang kerja, mampir membelikan susu kedelai hangat dan memberikannya langsung ke tangan saya. Kamu sudah pusing seharian ngurusin dokumen, nanti kalau kita sudah nikah, urusan yang berat-berat biar aku yang tanggung. Mendengar kalimat itu, wanita mana yang hatinya tidak meleleh? Saat sedang jatuh cinta, semua orang merasa paling hebat dalam menilai karakter seseorang. Ibu mertua saya bernama Ibu Ratna, usianya 64 tahun. Ia menjanda sejak muda dan Bima adalah putra satu-satunya. Saat saya baru menjadi menantunya, ia berbicara dengan sangat lembut. Ibu tidak punya anak perempuan. Kamu masuk ke rumah ini, ibu anggap sebagai berkah. Hiduplah dengan tulus, ibu pasti akan menyayangimu. Mendengar itu, dada saya terasa lapang. Awalnya Ibu Ratna tidak pernah mencampuri urusan dapur saya, tidak menyuruh saya bangun subuh-subuh, dan tidak pernah memarahi saya di depan kerabat. Karena itu, saya semakin meyakinkan diri untuk menjadi menantu yang berbakti. Orang baik kepada kita satu, kita balas 10. Kedengarannya indah sekali, sayang sekali hati manusia bukanlah buku pendidikan moral. Aset terbesar saya adalah sebuah rumah di pinggir jalan raya kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Rumah satu lantai dengan dak di atasnya, bagian depannya disewakan untuk usaha fotokopi, sedangkan di belakangnya ada dapur tua tempat almarhumah ibu saya dulu sering memasak sayur asem setiap sore yang hujan. Karena dekat dengan pasar dan sekolah, rumah itu ditaksir bernilai sekitar 5 miliar. 5 miliar, rumah itu adalah pemberian orang tua kandung saya, Bapak Budi dan Ibu Kusuma, yang dibalik nama atas nama saya sendiri sebelum hari pernikahan. Sertifikat hak milik SHM murni atas nama saya dan tidak pernah dimasukkan sebagai harta gono gini. Hari saat menyerahkan sertifikat itu, Bapak memasukkannya ke dalam map plastik biru lalu berpesan, Tari, Bapak dan Ibu kasih rumah ini bukan supaya kamu merasa lebih dari siapapun. Ini adalah jalan mundurmu. Kamu boleh menyayangi suamimu, menyayangi keluarga suamimu, tapi jangan pernah jadikan jalan mundurmu ini sebagai bukti baktimu. Orang yang benar-benar sayang padamu tidak akan memaksamu melakukan itu. Waktu itu saya masih muda, mendengar ucapan Bapak saya tertawa. Bapak terlalu khawatir, Mas Bima bukan orang yang seperti itu. Bapak menatap saya lama sekali, ia tidak membantah. Orang tua diam bukan karena mereka kehabisan alasan, melainkan karena mereka tahu ada pelajaran yang baru akan dipercayai anak-anaknya setelah mereka tersandung sendiri. Setelah menikah, saya tetap menyewakan rumah itu. Uang sewanya setiap bulan saya pisahkan. Sebagian saya kirimkan untuk orang tua. Awalnya Bima tahu soal ini dan memuji Bapak dan Ibu perhitungan yang bagus ya. Ada rumah itu kita jadi tidak terlalu terbebani. Saya merasa hangat mendengar kata kita. Namun perlahan kadang-kadang di tengah makan malam dengan lauk ayam woku dan tempe goreng, Bima melontarkan kalimat setengah bercanda, rumah pinggir jalan raya kok cuma disewakan buat fotokopi, sayang banget. Kalau diputar buat modal setahun bisa beranak jadi uang yang banyak. Saya menjawab pelan. Rumah itu pemberian Bapak Ibu Mas. Aku ingin menjaganya tetap stabil. Bima tertawa, aku cuma ngomong kok, istriku ini memang berangkas berjalan yang punya hati.
Ibu Ratna yang duduk di seberang kami, tangannya yang sedang menyendok kuah tiba-tiba berhenti sejenak. Ia tidak bilang apa-apa, hanya menunduk melanjutkan makan. Tapi sejak hari itu saya perhatikan setiap kali Bima menyinggung soal rumah itu, Ibu Ratna selalu terdiam lama. Saat itu saya masih percaya keluarga saya damai. Saya percaya suami saya mencintai saya dan mertua saya menyayangi saya. Setelah menikah, saya tetap rutin bekerja naik motor dari Tebet ke kawasan Kuningan. Sore sepulang kerja, saya mampir ke pasar membeli sayur dan ikan lalu pulang ke rumah mertua untuk memasak. Rumah Ibu Ratna berada di sebuah gang di kawasan Kramat Jati, tidak terlalu luas tapi bersih. Ia suka masakan Sunda, jadi saya sering memasak ikan pepes atau sayur lodeh. Kalau hujan, saya tambahkan tahu, goreng, dan sambal terasi. Bima sering pulang larut, ia bilang profesi agen properti menuntutnya sering bertemu klien, survei tanah, atau ngopi bahas kontrak. Pernah ia baru pulang jam 10 malam, kemejanya masih wangi parfum. Tangannya membawa sekantong kue putu hangat untuk saya. Aku tahu kamu suka ini, beli di ujung jalan sana, masih panas. Saya menerimanya dengan hati luluh. Perempuan kadang tidak butuh hal besar, cukup sekantong kue di saat yang tepat sudah cukup untuk meyakinkan diri bahwa ia menikahi orang yang tepat. Coba dipikir lagi, hati memang organ yang sangat antusias, tapi urusan audit risiko dia agak payah. Sekitar 3 bulan setelah menikah, Bima mulai lebih sering membicarakan soal tanah. Setiap makan malam selalu ada cerita baru. Kamu tahu nggak, tanah di Jonggol bulan lalu klienku beli 1 miliar, sekarang ada yang nawar 1,5 miliar. Saya menjepit sepotong ikan ke mangkuk. Untung secepat itu, risikonya juga pasti cepat. Kamu sudah cek legalitasnya? Bima cemberut lalu tertawa. Legalitas lagi, kamu ini kerja ngurus dokumen, lihat dunia kayak lihat kontrak aja. Ibu Ratna yang duduk di sebelah langsung menimpali, tari hati-hati itu bagus, tapi perempuan yang terlalu kaku kadang bikin suami hilang wibawa, nak. Suami di luar cari uang, istri harus bisa percaya dan menopang. Saya mendengar kata menopang dan belum paham bentuk topangan seperti apa yang beliau maksud. Menopang mentalnya atau sekalian menopang pakai rumah peninggalan orang tua saya. Beberapa minggu kemudian Bima pulang dengan raut wajah sangat antusias. Ia meletakkan ponsel di meja, menunjukkan foto lahan dengan patok merah. Aku punya tawaran bagus banget. Kenalan di proyek kasih jatah investasi, kita cuma butuh sekitar 1 miliar buat diputar 6 bulan, untungnya minimal 200 juta. Saya yang sedang mencuci kangkung di dapur, mematikan keran air. Kita dapat dari mana uang 1 miliar? Bima melangkah ke belakang saya, suaranya sangat lembut. Aku lagi mikir, gimana kalau kita pakai rumah Tebet itu buat jaminan pinjaman ke bank sebagian saja? Nggak dijual kok, cuman putar modal. Rumah tetap milikmu, keuntungannya buat kita berdua. Saya berbalik menatapnya. Itu nggak bisa, Mas. Rumah itu pemberian Bapak Ibu untukku pribadi, aku sudah janji untuk menjaganya. Wajah Bima sedikit kaku, tapi ia tetap tersenyum. Aku kan gak merampas rumahmu, aku ini suamimu loh. Omonganmu kedengarannya berjarak banget. Saya mengelap tangan dengan lap, bukan berjarak, tapi urusan uang semakin jelas semakin baik. Biar gak ada sakit hati. Bima terdiam beberapa detik, lalu mengambil ponselnya. Senyumnya masih ada, tapi matanya sedikit dingin. Kamu itu selalu pakai kertas buat jaga-jaga dari semua orang. Kalau harus jaga-jaga dari suami sendiri, rasanya agak sakit ya. Malam itu Ibu Ratna masuk ke kamar saya membawa segelas air hangat. Ibu bilang sejujurnya laki-laki punya ambisi bisnis itu berkah loh. Di luar sana banyak suami yang cuma tahu mabuk dan judi. Bima mau maju, kamu sebagai istri harusnya bisa bantu cari jalan. Saya menjawab pelan, Tari nggak ngelarang Mas Bima bisnis Bu. Tapi rumah itu harta pemberian orang tua. Tari nggak mau menjadikannya jaminan utang. Ibu Ratna menghela napas. Ibu nggak maksa, tapi orang bilang suami istri seia sekata membelah lautan pun bisa. Kalau suami istri masing-masing pegang hartanya sendiri, tinggal serumah pun rasanya kayak anak kos. Kalimat itu lembut tapi menusuk tajam. Saya duduk diam, tak tahu harus menjawab apa agar tidak terdengar kurang ajar, namun juga tidak merendahkan diri sendiri. Sejak hari itu, Bima jarang membahas pinjaman modal. Ia kembali ceria membelikan kue, mengajak saya makan soto di kawasan Manggarai. Saya pikir badai sudah berlalu, sampai suatu malam di akhir bulan. Hujan turun rintik-rintik sejak sore. Atap rumah di Tebet bocor di satu sudut, penyewa menelepon mengabarkan air menetes dekat mesin fotokopi. Saya bilang pada Bima akan mengeceknya besok bersama tukang. Mendengar itu ia langsung berkata, gimana kalau kamu kasih aku fotokopi sertifikat rumahnya? Biar aku tanyakan sekalian ke pihak asuransi properti dan bank. Kalau perbaikan atap kayak gitu mending dibikin rapi, siapa tahu ke depannya butuh klaim, berkasnya ada. Saya menatapnya, buat apa fotokopinya?
Bima tertawa, ya ampun istriku ini nggak ada lawan telitinya, aku cuman butuh datanya saja, aslinya kan kamu yang pegang. Fotokopi bisa buat apa coba? Ibu Ratna yang sedang melipat baju di ruang tamu ikut menimpali, kasih saja ke suamimu sebentar, nggak apa-apa kan nak? Suami istri kok kayak petugas KPK aja menginterogasi, capek hidup kayak gitu. Saya agak tersinggung. Di satu sisi ada pesan bapak, di sisi lain suami dan mertua menatap saya seolah saya ini orang yang sangat egois. Saya meyakinkan diri itu cuma fotokopi. Aslinya masih aman di dalam berangkas di rumah orang tua saya dengan kode kombinasi yang cuma saya yang tahu. Keesokan harinya saya mampir ke rumah Tebet, mengambil salinan legalisir lama, memfotokopinya lagi lalu memberikannya kepada Bima. Sebelum menyerahkannya, saya berpesan, Mas cuma nanya soal perbaikan dan asuransi saja ya, jangan dipakai buat yang lain. Bima menerimanya dan mengangkat tangan seperti bersumpah. Iya sayang, kamu ini kayak aku mau jual rumahmu lewat internet aja. Zaman sekarang jual rumah nggak kayak jual sayur kangkung. Saya tertawa karena kalimatnya memang terdengar lucu. Tapi entah kenapa saat ia memasukkan kertas itu ke tas kulit coklatnya, hati saya berdesir perih. Sore harinya saya pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Baru saja membuka pintu, saya melihat Bima berdiri di balkon, ponsel menempel di telinga, suaranya dipelankan. Iya, fotokopinya sudah ada, tapi aslinya belum. Coba dicek dulu jalurnya, mana yang bisa? Ia berbalik dan melihat saya lalu langsung mengubah nada suaranya. Ya sudah, besok aku kirim ukuran atapnya ke tukang ya. Saya bertanya, siapa itu? Bima memasukkan ponsel ke saku, tersenyum tipis. Teman yang biasa ngerjain renovasi rumah. Muka kamu tegang banget, kayak sidak mendadak aja. Saya mengangguk tanpa bertanya lagi. Tapi malam itu, saat menyiapkan makan malam, saya melihat Ibu Ratna menatap Bima. Bima menggeleng pelan. Keduanya saling bertukar pandang dalam sepersekian detik, cepat sekali. Begitu cepatnya, sampai-sampai kalau saya bukan orang yang kerjanya mengaudit dokumen, mungkin saya akan melewatkannya. Saya masih berusaha menenangkan diri. Dia suami saya, dia ibu mertua saya, orang serumah masa sampai setega itu. Kelak saya baru mengerti, ada pintu yang tidak didobrak paksa. Pintu itu dibuka oleh tangan kita sendiri, karena kita percaya orang di luar tidak memegang pisau. Malam itu hujan turun sangat deras. Hujan di Jakarta memang aneh, tadinya sumuk seperti di dalam kukusan. Sekejap mata air sudah tumpah memutihkan seluruh gang. Saya baru pulang kerja, belum sempat melepas jas hujan, ponsel saya berdering. Layarnya menampilkan nama Bima. Baru saja saya angkat, suara Bima terdengar panik. Tari, cepat pulang. Ibu jatuh di kamar mandi, sakit banget katanya. Saya mematung di parkiran kantor. Mas sudah panggil ambulans, ibu sadar nggak? Ada darah? Bima bernapas berat. Ibu sadar tapi teriak kesakitan terus. Aku bingung banget, kamu pulang dulu deh. Saya mendengar kata bingung dan hati saya mencelos. Orang yang dulu bilang urusan berat biar aku yang tanggung, sekarang baru ibunya jatuh saja sudah bingung. Seperti kabel, charger, kusut di dalam tas. Tapi saat itu saya tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Saya mengendarai motor menembus hujan kembali ke Kramat Jati. Hujan menerpa wajah hingga terasa perih. Begitu masuk rumah, saya melihat Ibu Ratna duduk mengesot di dekat pintu kamar mandi. Wajahnya pucat pasi, tangannya memegangi pergelangan kaki kanannya. Bima berdiri di sebelahnya mondar-mandir sambil memegang ponsel. Ibu sakit di sebelah mana? Kepalanya kebentur nggak? Saya berlutut bertanya. Ibu Ratna merintih. Aduh, Tari, kayaknya patah ini nak. Saya menoleh ke Bima, Mas ambil KTP ibu, kartu BPJS, buku berobat yang lama, obat darah tinggi sama obat diabetesnya, cepat. Bima menatap saya kebingungan, ditaruh di mana? Aku nggak tahu. Saya menggigit bibir. Di rumah ibunya sendiri, obat yang ibunya minum setiap hari saja dia tidak tahu ada di mana. Saya akhirnya mencari sendiri, membuka laci meja, mengambil tas obat, mencari buku resep, lalu mengambil handuk besar untuk membalut kaki Ibu Ratna agar posisinya stabil. Saya memesan taksi online besar, meminta tolong tetangga, membantu memapa ibu masuk ke mobil. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, Ibu Ratna terus merintih. Bima duduk di kursi depan, sibuk menelepon entah siapa. Saya duduk di belakang, satu tangan menahan kaki ibu, satu tangan menyeka keringat di dahinya. Sabar ya bu, sebentar lagi sampai rumah sakit, nanti dokter yang tangani. Ibu memegang tangan saya, suaranya melemah. Untung ada kamu yang nemenin. Ibu jadi agak tenang. Bima itu laki-laki, kalau urusan begini dia gampang panik. Mendengarnya, saya merasa kasihan sekaligus sesak. Orang bilang, satu ibu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya.
Sampai di UGD, sayalah yang berlarian mengurus pendaftaran. Saya memberikan KTP BPJS, menyebutkan riwayat penyakit, mencatat nomor telepon wali, dan membayar uang muka DP rumah sakit. Bima berdiri di dekat pintu. Setiap ketemu perawat bilangnya, ibu saya jatuh, sakit banget, saya khawatir sekali. Dia bilang khawatir, tapi kwitansi uang muka ada di tangan saya, dan dompet yang terbuka juga milik saya. Aneh memang, ada orang yang khawatirnya cuma pakai mulut, tapi bunyinya kencang seperti toa masjid. Setelah dirongen, dokter mengabarkan Ibu Ratna mengalami retak tulang pergelangan kaki kanan, harus digips dan diobservasi beberapa hari. Beliau punya diabetes dan hipertensi, jadi harus dikontrol ketat untuk mencegah peradangan pada tulang, serta mencegah jatuh lagi. Tapi kondisinya tidak kritis. Saya bertanya rinci, dokter, kondisi ibu saya apa perlu operasi segera? Dokter melihat hasil röntgen dan menjawab, untuk saat ini belum ada indikasi operasi. Keluarga pantau saja, berikan obat sesuai resep, jaga posisi kakinya stabil. Orang tua memang butuh pendampingan ekstra karena malam hari sering gelisah, takutnya jatuh lagi atau selang infusnya lepas. Saya mengangguk mencatat semuanya di ponsel. Bima yang berdiri di samping baru setengah mendengarkan sudah mendapat telepon masuk. Ia berbisik pada saya, kamu dengarkan dokter ya, aku keluar bentar. Mau kemana mas? Ada klien nelpon. Aku angkat bentar biar gak hilang rezekinya. Saya menatap punggungnya menjauh di lorong, hati saya terasa dingin. Ibunya terbaring di sana, kakinya masih gemetar, tapi rezeki klien rupanya lebih penting baginya. Malam pertama di rumah sakit, saya duduk di kursi lipat di sebelah ranjang Ibu Ratna. Di luar hujan masih turun, rintik air menetes ke atap seng parkiran. Di dalam kamar, bau disinfektan bercampur dengan bau bubur daging cincang yang saya beli terburu-buru di kantin. Ibu Ratna makan beberapa suap lalu mengeluh. Hambar banget nak. Besok Tari masakin bubur dari rumah ya bu, biar pas di lidah ibu. Beliau menatap saya, suaranya melembut. Kamu jadi repot gara-gara ibu. Saya tersenyum tipis. Nggak apa-apa bu, yang penting ibu cepat sembuh. Keesokan paginya, saya menelepon kantor untuk minta izin cuti 3 hari. Manajer HRD tahu saya jarang bolos, jadi ia langsung setuju, hanya berpesan agar pekerjaan saya dioper ke rekan lain. Saya duduk di lorong rumah sakit sambil mengirim file pekerjaan, sambil menunggu panggilan perawat kalau ada tagihan obat lagi. Bima datang sekitar jam 9 pagi tepat saat dokter sedang visitasi. Ia masuk dengan wajah serius, memegang tangan Ibu Ratna. Ibu tenang saja, Bima urus semuanya. Apapun yang terbaik, Bima siapin buat ibu. Begitu dokter keluar, ia berpaling pada saya. Kamu sabar-sabar yang ngerawat ibu beberapa hari ini. Aku lagi cari pinjaman dana. Saya bertanya, dana apa mas? Biaya rumah sakit kan sudah aku bayar uang mukanya. Bima agak tersendat. Ya, nanti kan banyak biayanya. Obat-obatan, rawat jalan. Terus kalau butuh dokter spesialis pribadi gimana? Saya baru mau bertanya lagi, tapi Ibu Ratna merintih. Saya buru-buru membantunya duduk, merapikan bantal, dan mengambilkan air untuk minum obat. Saat saya menoleh, Bima sudah pergi ke lorong untuk menelepon lagi. 3 hari berturut-turut, polanya nyaris sama. Siang hari saya lari ke sana kemari mengambil hasil lab, beli bubur, menanyakan jadwal obat ke perawat. Malam hari saya tertidur sambil duduk di kursi, punggung sakit seperti habis dipukul balok kayu. Ibu Ratna mau buang air, saya yang mapah. Beliau berkeringat, saya yang lap. Beliau gatal karena gips, saya yang kipasin. Sedangkan Bima, ia muncul secukupnya agar orang luar melihatnya sebagai anak yang berbakti. Ada dokter, dia di situ. Ada kerabat, video call, dia di situ. Tapi giliran mengganti spray, memiringkan badan ibu, atau pergi beli popok dewasa, dia mendadak sibuk. Pernah saya begitu lelah. Baru duduk di kursi tak sampai 5 menit, Ibu Ratna sudah menghela napas panjang. Ibu tahu ibu ini beban. Sudah tua, jatuh, nyusahin anak mantu. Saya mengusap tangan beliau. Ibu jangan ngomong gitu, Tari masih sanggup ngerawat kok. Bima yang berdiri di dekatnya langsung menimpali. Nah ibu denger kan, Tari sayang banget sama ibu. Kamu sabar-sabar dikit ya Tari, aku lagi urus yang di luar. Saya menatapnya. Di luar itu urusan apa saya tidak tahu. Saya cuma tahu di dalam kamar rumah sakit ini, setiap botol air, setiap mangkuk bubur, setiap kali Ibu Ratna memanggil di tengah malam, semuanya adalah saya. Malam ketiga, saya bersandar ke dinding, mata pedih karena kurang tidur. Ibu Ratna berbaring, suaranya pelan tapi jelas. Menantu zaman sekarang yang kayak kamu ini langka. Ibu cuma berharap kalau nanti keluarga kita ada masalah apa-apa, kamu tetap setia sama suamimu sama ibu. Saya menjawab otomatis, iya bu, Tari ngerti. Di lorong, Bima sedang menelepon. Saya sayup-sayup mendengar beberapa kata. Terjepit modal, jangan didesak. Beberapa hari lagi, ada jalannya. Hujan kembali turun, suara air memukul kaca jendela terdengar monoton.
Saya menunduk menatap tangan saya sendiri. Ujung-ujung jari saya berbau minyak kayu putih, angin, dan obat satrung. Dalam hati saya menghibur diri, sudahlah, mengalah demi kebaikan. Menjadi menantu merawat mertua yang sakit itu sudah kewajiban. Hanya saja waktu itu saya belum tahu ada hal-hal yang sewajarnya dilakukan. Namun jika kita tidak waspada, orang lain akan mengubahnya menjadi tali jerat di leher kita. Pagi hari keempat Ibu Ratna dirawat. Saya baru saja menuangkan bubur ke mangkuk ketika terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi dari pintu. Seorang wanita muda masuk, rambutnya dikeriting gantung, memakai gaun warna krem, tangannya menenteng parsel buah dan termos air panas. "Tante Ratna, ini Ayu datang jenguk Tante." Ibu Ratna yang sedang meringis kesakitan begitu mendengarnya langsung membuka mata. Ayu, Tante kira kamu sibuk kerja di salon kecantikan." Wanita itu tertawa kecil. "Tante sakit begini, mana kepikiran aku kerja, Tante. Aku bikinin kaldu ayam kampung pakai kurma merah, bagus buat nambah tenaga." Bima masuk menyusul tepat di belakangnya. Ia berkata pada saya, "Ini Ayu anak angkat ibu, waktu kecil sering main ke rumah, anggap saja keluarga sendiri." Ayu menoleh pada saya, "Halo Mbak Tari," kata Mas Bima, "Mbak yang capek banget jagain Tante beberapa hari ini, kasihan banget Mbak." Saya mengangguk. "Halo Ayu, terima kasih sudah repot-repot jenguk." Ayu memanggil saya Mbak Tari, memanggil suami saya Mas Bima, dan memanggil mertua saya Tante Ratna. Panggilannya sopan, tapi salam manis bukanlah tolak ukur hati seseorang. Ia meletakkan buah di meja. "Tante harus makan yang banyak ya biar cepat sembuh. Ada Mas Bima sama Mbak Tari yang ngurus, Tante nggak usah banyak pikiran." Ibu Ratna menghela napas. "Tante cuma takut nyusahin mereka berdua. Bima sibuk cari dana, Tari begadang tiap malam." Ayu melirik Bima. "Mas Bima pasti capek banget ya Mbak, aku lihat Mas Bima kurusan loh." Saya sedang mengaduk bubur. "Mas Bima sibuk urusan di luar. Di dalam sini biar aku yang handle." Bima tersenyum, "Tari memang hebat. Kalau nggak ada dia, aku pasti udah kelabakan." Bima selesai bicara lalu menarik kursi duduk berdekatan dengan Ayu. Sedangkan saya duduk di sisi ranjang, meniup bubur sesendok demi sesendok untuk Ibu Ratna. Saat itu, saya merasa diri saya mirip pembantu yang punya buku nikah. Ayu tinggal sekitar 1 jam. Ia bercerita tentang temannya di salon apartemen yang menikah dengan pria mapan, tapi tidak perlu menyentuh pekerjaan rumah sama sekali. Ibu Ratna mau duduk, saya yang papa. "Ibu haus?" Saya yang ambil minum. Ayu cuma berdiri di samping sambil berdecak kagum, "Ya ampun Mbak, Tari telaten banget. Kalau aku jadi Mbak pasti aku udah pingsan kecapekan." Saya tersenyum tipis. Rawat orang sakit itu lama-lama terbiasa kok. Ayu memiringkan kepala. "Mbak ini memang punya banyak berkah. Udah pintar kerja kantoran, punya rumah sendiri, pintar ngurus mertua lagi." Saya agak tersentak. Pujiannya terdengar manis, tapi frasa punya rumah sendiri masuk ke telinga saya dengan nada sumbang. Sore harinya Ayu datang lagi. Saya sedang menyuapkan bubur ikan gabus untuk Ibu Ratna. Beliau makannya lambat, beberapa suap lalu mengeluh pahit. Ayu duduk lalu bicara seolah tanpa sengaja. "Mbak Tari, rumah Mbak yang di Tebet itu pinggir jalan raya kan? Di daerah sana sekarang harganya gila-gilaan loh. Rumah komersil begitu pasti hampir 7 miliar ya Mbak." Sendok di tangan saya berhenti. "Kok kamu tanya begitu?" Ayu berkedip pura-pura kaget. "Oh, aku dengar dari Mas Bima aja. Menurutku kalau Mbak punya aset begitu pastinya tenang banget ya. Banyak orang kalau kena musibah rumah sakit langsung pusing cari pinjaman sampai mau pingsan." Ibu Ratna memang sedang menutup mata, tapi jari-jarinya sedikit mencengkeram ujung selimut. Saya melihatnya dengan jelas. Saya meletakkan sendok. "Rumah itu peninggalan orang tuaku. Aku nggak mau hitung-hitungan aset di saat kayak gini." Ayu buru-buru tersenyum. Iya, aku nggak bermaksud apa-apa kok. Aku cuma kasihan sama Tante Ratna. Orang tua kalau sakit biayanya kayak air mengalir. Kalau ada aset yang bisa diputar, rasanya lebih tenang." Bima yang baru masuk dari lorong, entah sedang bicara dengan siapa di telepon, langsung ditoleh oleh Ayu. "Tuh kan Mas, kataku juga apa. Mbak Tari hebat punya aset di Tebet. Nanti kedepannya kalian berdua nggak bakal susah." Bima menatap saya. "Iya, istriku ini apa-apa serba dipegang erat." Ia berkata pelan. "Erat sampai kadang aku merasa kayak penyewa kamar jangka panjang di rumah tangga ini." Di kamar rumah sakit itu, kalimat tersebut bukan lagi candaan. Ada nada menyalahkan, ada nada menguji. Saya menjawab, "Kamu suamiku Mas, tapi aset mana ya tetap aset itu. Lebih jelas, lebih awet hubungannya." Suasana membeku. Ayu menunduk membuka tutup termos susu almond. Ibu Ratna mengerang pelan. "Aduh, kepalaku pusing. Kalian jangan bahas soal uang di depan ibu." Bima langsung memijat bahu ibunya. "Ibu istirahat saja, biar Bima yang urus semuanya." Lagi-lagi kalimat itu, Bima yang urus semuanya. Sejak masuk IGD sampai hari ini, yang tanda tangan dan gesek kartu adalah saya. Malam itu saat Ayu hendak pulang, saya keluar untuk beli air minum dekat lift. Saya melihat Ayu berdiri berduaan dengan Bima di sudut tersembunyi.
Mas harus pintar-pintar cari celah pas Mbak Tari lagi lengah. Kalau kelamaan pihak sana nggak mau nunggu, bisik Ayu. Bima mengerutkan dahi. SST jangan ngomong di sini. Saya berdiri di balik pilar. Hati saya ikut mendingin. Ayu tahu sesuatu, dan sesuatu itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaki Ibu Ratna yang digips. Sejak percakapan rahasia Bima dan Ayu di dekat lift itu, hati saya tidak lagi tenang. Saya tetap merawat Ibu Ratna seperti biasa. Menyuapkan bubur, mengganti waslap, mengambil obat, memanggil perawat kalau ia mengeluh sakit. Tapi di kepala saya mulai ada alarm kecil yang terus berbunyi setiap kali urusan menyinggung soal uang. Keesokan paginya saya turun ke kasir untuk meminta rincian tagihan sementara. Total biaya perawatan beberapa hari ini tidak sampai membengkak drastis. Ada cover BPJS, ada obat tebus resep, biaya kamar, dan beberapa alat habis pakai. Melihat angka di kertas itu ya memang cukup menguras dompet, tapi tidak sampai pada tahap harus pontang-panting cari dana talangan besar seperti yang sering diteriakan Bima. Tapi siang itu Bima masuk ke ruang rawat dengan wajah seberat orang yang sedang memikul gunung salak. Tari, kayaknya kita harus siapin dana tunai yang lumayan besar nih katanya. Saya yang sedang memotong buah pir untuk Ibu Ratna mendongak. Dana apa? Uang muka tagihan kan sudah aku lunasin. Bima menarik kursi, duduk, lalu merendahkan suaranya. Ibu kan sudah sepuh, ada diabetes dan darah tinggi, takutnya ada komplikasi. Aku berencana tanya obat impor, dan kalau perlu kita panggil dokter konsultan pribadi biar lebih tenang. Saya meletakkan pisau dan mengelap tangan. Dokter yang merawat ada instruksi baru, atau perawat ada minta tambahan tagihan mendadak. Bima cemberut, kamu ini apa-apa selalu nunggu instruksi, nunggu kertas resep, ada hal-hal yang harus disiapkan dulu. Kalau nunggu ditagih keburu terlambat. Saya mengeluarkan kertas rincian kasir dari saku. Aku baru saja cek ke bawah. Dokter bilang statusnya observasi dan minum obat sesuai resep. Kalau ada biaya tambahan, rumah sakit pasti info dan kita bisa bayar langsung di kasir biar jelas. Bima melihat kertas itu wajahnya menggelap. Maksudku kamu transfer uangnya ke rekeningku saja, biar aku yang putar dan bayar. Kalau kamu bolak-balik kasir begini, lambat dan capek. Lambat ya nggak apa-apa. Namanya juga bayar rumah sakit, ya bayarnya di rumah sakit. Uangnya kamu pegang buat apa? Begitu kalimat itu keluar, saya melihat Ibu Ratna membalikkan badan menghadap tembok. Bima menatap saya, suaranya memberat. Kamu nggak percaya sama aku? Saya diam beberapa detik. Kamu nggak percaya sama aku itu memang senjata pamungkas laki-laki saat mereka kehabisan alasan. Ditanya uangnya kemana, dibilang istri kurang percaya. Ditanya buktinya mana, dibilang istri bikin jarak. Manusia memang rumit, apalagi kalau sudah menyangkut duit. Saya menurunkan nada suara, bukan nggak percaya mas. Aku biasa audit berkas pengeluaran apa untuk apa, kalau catatannya rapi kita juga enak nggak ada salah paham. Tiba-tiba Ibu Ratna menghela napas sangat panjang, sengaja agar seisi ruangan dengar. Sudahlah Bima, gak usah dibahas lagi. Ibu sudah tua, sisa umur ibu cuma nunggu waktu. Jangan gara-gara ibu, kalian suami istri jadi ribut. Saya buru-buru menoleh, ibu jangan ngomong begitu. Tari gak pernah pelit soal biaya pengobatan ibu. Ibu Ratna menatap saya, matanya berkaca-kaca. Ibu tahu kamu baik, nak. Tapi menantu sayang mertua itu tidak cukup hanya lewat lisan. Di saat genting begini, baru kelihatan hatinya. Orang bilang, emas diuji dengan api, kesetiaan diuji dengan musibah. Bima langsung menimpali. Kamu dengar ibu ngomong apa? Aku gak minta apa-apa buat diriku sendiri, Tari. Aku cuma mau ibu dapat perawatan yang paling maksimal. Saya menatap ibu dan anak itu, tenggorokan saya tercekat. Kalau saya mendebat, saya jadi menantu pelit. Kalau saya diam, narasi tentang uang ini akan terus mengalir mengikuti rencana mereka. Begitulah repotnya, orang tidak perlu mendorong kita masuk sumur, mereka cukup berdiri di bibir sumur, lalu bertanya mengapa kita tidak melompat sendiri demi membuktikan rasa bakti. Sore itu Ayu datang lagi. Ia membawa sekotak sarang burung walet dan sekantong jeruk ponkam. Tante Ratna minum sarang walet ya biar kuat. Kata orang, lansia yang lagi sakit butuh banyak nutrisi. Ibu Ratna menerima kotak itu dengan suara lemah. Ayu perhatian banget, tante dirawat di sini. Uangnya keluar terus, tante jadi nggak enak hati. Ayu beralih menatap saya, suaranya sangat manis. Batari jangan sedih ya. Ayu ngomong jujur loh, kalau sakit ya harus diobatin sampai tuntas. Kalau rumah mbak bisa dijaminkan sebentar buat bikin tante tenang, Mas Bima juga nggak pusing, ya kita cari jalan tengahnya aja yang paling mulus. Saya menatapnya lekat, maksudmu dijaminkan itu gimana Ayu? Ayu berkedip pura-pura kaget. Ya, aku dengar orang-orang biasa gak ada sertifikat ke bank, nanti kalau udah longgar ditebus lagi. Aku nggak ngerti sih mbak, aku cuma kasihan aja lihat tante sama Mas Bima. Saya langsung menembak. Kalau kasihan, kamu mau bantu aku jaga malam ini nggak? Aku mau pulang mandi terus balik lagi ke sini. Ayu tertegun sejenak.
Bima yang sedang minum air langsung mendongak. Duh, malam ini aku ada janji nail art sama klien, lagian aku takut sama rumah sakit, Mbak. Lihat jarum infus aja aku bisa pusing. Saya tersenyum sinis. Oh gitu, tiap orang takutnya beda-beda ya. Ada yang takut jarum infus, ada yang takut masalah administrasi nggak jelas. Udara di kamar itu membeku. Ibu Ratna memejamkan mata, tapi saya tahu ia tidak tidur. Bima meletakkan botol air ke meja dengan tenaga berlebih. Tari, maksud omonganmu apa? Biasa aja kok. Bima berdiri lalu menarik lengan saya mendekati pintu kamar. Ia berbisik, tapi setiap katanya berat seperti batu. Kamu jangan bikin ibu kepikiran. Ibu lagi sakit, jangan bahas angka-angka yang belum pasti di depan beliau. Bima menggertakkan gigi. Kamu pegang rumah itu kayak megang nyawa. Rumah nganggur apa bisa mendatangkan pahala bakti? Saya menatap matanya. Baru kali ini saya melihat sorot mata suami saya bukan cuma kelelahan, tapi juga kejengkelan, ketidaksabaran, dan sesuatu yang asing. Seperti orang yang menjatuhkan kunci rumahnya tapi malah nekat mau mendobrak pintu rumah tetangga. Saya menjawab pelan. Rumah nggak mendatangkan pahala bakti. Tapi kalau harus jual rumah demi membuktikan aku berbakti, pahala itu harganya kemahalan, Mas. Bima menatap saya tajam. Di belakangnya Ayu menunduk pura-pura memperbaiki resleting tasnya dan Ibu Ratna terbaring kaku, sudut bibirnya terkatup rapat. Malam itu saya duduk di samping ranjang mendengarkan rintik hujan di kaca jendela. Ibu Ratna tertidur pulas. Bima tidak menginap, katanya mau ketemu relasi untuk cari jalan. Ayu juga sudah pulang sejak sore. Saya membuka kembali rincian tagihan kasir di ponsel lalu melihat ke arah Ibu Ratna. Saya masih iba melihatnya sakit. Saya paham kodrat menantu tidak boleh kejam pada mertua. Tapi di dalam hati satu pertanyaan mulai terbentuk sangat jelas. Jika rumah sakit tidak menuntut biaya sebesar itu, lalu sebenarnya mereka sedang mengumpulkan uang untuk siapa? Malam itu adalah malam keempat saya menginap di rumah sakit. Di luar hujan sempat reda lalu kembali turun rintik-rintik menerpa kaca jendela. Di dalam kamar, lampu sudah diredupkan hanya menyisakan cahaya kekuningan pucat yang menyapu wajah-wajah kelelahan. Ibu Ratna tidur miring, kaki kanannya yang digips disangga tinggi dengan bantal. Kadang ia merintih pelan, kadang terdiam seperti tertidur pulas. Saya duduk di kursi lipat di sebelah ranjang. Punggung pegal, leher kaku, mata perih. 3 malam sebelumnya saya nyaris tidak bisa tidur nyenyak. Baru terlelap sebentar, ibu sudah memanggil. Tari, tolong ambilin air. Tari, kaki ibu kesemutan. Tari, coba lihat selang infusnya. Rasanya nggak enak. Saya tidak menyalahkan beliau. Orang sakit wajar kalau rewel. Tapi kadang saya merasa tidak lagi seperti menantu, melainkan seperti bel panggilan perawat yang diletakkan di sebelah ranjang, dipencet kapanpun dibutuhkan. Praktis sekali. Umat manusia menciptakan konsep berbakti untuk menghemat biaya jasa, caregiver. Sekitar pukul 3 pagi lewat sedikit, lorong bangsal ortopedi begitu sunyi hingga gesekan sandal perawat di lantai keramik terdengar sangat jelas. Bau disinfektan menempel di rambut, baju, bahkan di tenggorokan. Saya memegang gelas kertas baru mau minum ketika suster ini melangkah masuk. Suster ini adalah kepala perawat shift malam. Usianya 40-an, rambut dicepor rapi, jarang tersenyum tapi tatapannya tegas. Beberapa hari ini ia bekerja cepat, efisien, dan sesuai prosedur. Keluarga pasien mau memohon atau ngomel, dia hanya menjawab seperlunya. Ibu Ratna bisa tidur, Mbak? Tanyanya pelan. Saya berdiri. Iya sus, kadang kebangun, ibu ngeluh sakit terus. Suster ini mengecek selang infus, melihat jam, lalu membetulkan plester di tangan Ibu Ratna. Ibu Ratna membuka mata dan merintih, aduh suster, sakit sekali, kayaknya kaki saya tambah parah. Suster ini menjawab tenang, ibu jangan banyak gerak dulu, besok pagi dokter visitasi untuk cek lagi, infusnya masih lancar kok. Ibu Ratna kembali memejamkan mata. Saya menunduk merapikan selimutnya. Saat saya berdiri tegak, suster ini menatap saya lebih lama dari biasanya. Mbak, tolong ke meja jaga perawat di depan, ambilkan cairan infus cadangan di nampan nomor 3. Saya sedikit heran. Boleh saya ambil, sus? Boleh. Di sebelah kiri meja jaga nanti Mbak cuma perlu tulis kodenya. Nada bicaranya datar, tapi matanya melirik cepat ke arah pintu kamar. Saya paham ada yang janggal, tapi saya tetap menurut. Sesampainya di meja jaga, saya baru saja mengangkat botol infus saat suster ini keluar menyusul. Ia berdiri membelakangi lorong, menghalangi pandangan dari arah kamar rawat. Lalu, dengan gerakan sangat cepat, ia menyelipkan secari kertas yang dilipat 4 ke telapak tangan saya. Saya membeku. Suster ini sama sekali tidak melihat ke arah saya. Ia malah bicara seolah sedang memberi instruksi medis. Pegang yang erat, cek label, botolnya jangan sampai jatuh. Tangan saya terasa dingin. Saya menggenggam erat kertas itu, membawa cairan infus dan berbalik. Suster ini berjalan di belakang saya, ekspresi wajahnya datar.
Orang yang bekerja di rumah sakit rupanya memang harus punya poker face seperti itu. Kalau tidak, melihat segala drama kehidupan setiap hari pasti bisa bikin gila. Saya meletakkan infus di meja, lalu berbisik pada Ibu Ratna. Ibu jangan gerak ya, Tari mau ke toilet cuci muka sebentar. Ibu membuka matanya, suaranya terdengar kesal. Mau kemana lagi sih? Ibu ini sendirian, kalau ada apa-apa gimana? Saya berusaha mengatur nada suara agar normal. Di toilet ujung lorong kok Bu, ada perawat juga yang jaga di depan. Saya masuk ke toilet, mengunci pintu, jantung berdegup kencang hingga suaranya terngiang di telinga. Saya membuka lipatan kertas itu. Tulisannya buru-buru, agak miring, tapi setiap hurufnya seperti menusuk mata saya. Hati-hati masalah uang. Sebelum jam 4 pagi, pergilah ke tempat yang ada CCTV dan saksi mata. Jangan sendirian di kamar. Cek CCTV sesuai prosedur. Selesai baca, langsung buang, hancurkan. Saya berdiri kaku. Saat itu jam 03.38 pagi. Dari celah ventilasi toilet, lorong luar hanya disinari lampu neon kebiruan. Tiba-tiba saya teringat Bima yang sering terima telepon larut malam. Teringat kedatangan dan kepergian Ayu yang selalu terburu-buru. Teringat Ibu Ratna yang selalu mengeluh sakit tepat di momen saya bertanya soal uang. Dan teringat tatapan mata antara Bima dan Ibu Ratna saat saya menyerahkan fotokopi sertifikat tempo hari. Saya merobek kertas itu menjadi serpihan sangat kecil, membuangnya ke kloset, lalu menyiramnya. Setelah itu saya membasuh wajah lama sekali. Air dingin membuat saya sadar. Di cermin, wajah saya pucat, mata berkantung hitam, rambut kusut masai karena kurang tidur. Tapi wajah itu pula yang menatap saya balik, seakan memperingatkan, bangun, Tari. Menangisnya nanti saja. Sekarang kau harus bertahan. Saya kembali ke kamar. Ibu Ratna berbaring diam, tapi firasat saya mengatakan beliau tidak sedang tidur. Tari agak pusing, Bu. Tari mau duduk di depan meja perawat saja biar melek, takut kalau di sini malah ketiduran. Beliau membuka mata dengan raut kesal. Ibu lagi sakit begini, kamu malah ninggalin ibu sendirian. Saya membungkuk merapikan selimutnya dengan sopan. Tari duduk di dekat pintu kok, Bu. Di sana ada suster jaga. Kalau ibu butuh apa-apa, panggil saja, Tari pasti dengar. Tanpa menunggu balasan, saya membawa ponsel dan tas kecil, lalu keluar. Saya sengaja memilih kursi di sebelah meja perawat, tepat di bawah sorot CCTV lorong. Suster ini sedang menulis di buku laporan, tidak mendongak sedikit pun. Kalau capek duduk situ saja, jangan berdiri dekat pintu kamar, nanti gampang ditarik masuk, gumamnya pelan. Saya mengerti, suster ini sedang menempatkan saya di zona aman. Pukul 03.55, pintu lift di ujung lorong terbuka. Bima keluar lebih dulu, jaket kemejanya dipakai asal-asalan seperti orang yang baru tiba dari luar. Di belakangnya ada Ayu, rambut diikat rendah, tangannya mendekap erat sebuah map coklat. Mereka berjalan cepat ke arah kamar rawat, tapi langkah keduanya terhenti begitu melihat saya duduk di sebelah meja perawat. Bima mengerutkan dahi. Kok kamu duduk di sini? Saya mendongak mencoba memasang wajah kelelahan. Aku pusing banget Mas, takut ketiduran di dalam terus bikin infus ibu ketarik. Jadi aku ngadem di sini biar melek. Ayu tersenyum canggung. Mbak Tari kan lagi nggak fit, mending urusan biaya diselesain cepat biar Mbak bisa istirahat. Kasihan Mbak kelamaan di sini. Saya menatapnya. Map coklat di tangan Ayu terlihat agak lecek karena diremas terlalu kencang. Saya bertanya pelan. Urusan biaya apa yang harus dibahas jam 4 pagi begini yuk? Wajah Ayu seketika menegang. Bima buru-buru memotong. Udah nggak usah disautin, Ayu cuma kasihan sama kamu. Saat itu suster ini mendongak dari buku laporannya, suaranya tenang tapi menggema di lorong. Sudah larut malam, keluarga pasien harap tidak ribut. Kalau ada yang mendesak silakan diskusikan di area meja jaga ini. Area ini diawasi CCTV keamanan. Kalimat profesional, tapi saya melihat bau Bima menegang. Ayu langsung menurunkan map coklatnya ke sisi tubuh. Bima menatap saya beberapa detik lalu berkata, ya udah, kamu duduk situ, aku mau ngecek ibu. Masuk saja, aku di sini, balas saya. Bima masuk ke kamar. Ayu mengikutinya, tapi sebelum melewati pintu, ia menoleh menatap saya. Tatapannya tidak lagi manis. Tajam, kesal, persis, seperti orang yang sudah mengatur siasat tapi targetnya menolak duduk di kursi jebakan. Saya menunduk menatap jam di layar ponsel. 03.59. Untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, saya tidak lagi merasa sebagai orang yang kelelahan berjaga di rumah sakit. Saya merasa seperti orang yang baru saja melangkah keluar dari jebakan mematikan, meski belum tahu seberapa dalam dasar jebakan itu. Keesokan paginya, saya tidak bertanya pada Bima soal map coklat semalam. Saya juga tidak bertanya kenapa Ayu rela pasang wajah sok peduli di jam 4 pagi demi mengurusi dompet orang lain.
Ada kalanya bertanya terlalu cepat malah bikin ular kabur lebih dalam ke sarangnya. Saya belajar hal itu dari pengalaman mengaudit dokumen. Kalau mau tangkap tikusnya, jangan teriak waktu baru lihat noda tintanya. Bima berjaga di kamar sampai jam 6 pagi lalu pamit katanya mau ketemu klien. Ayu juga menghilang dengan cepat, hanya menyisakan sekotak susu almond di meja dan basa-basi semanis gula biang yang sudah basi. Mbak Tari semangat ya, Ayu sayang banget sama Mbak. Saya menatapnya sambil tersenyum. Iya, makasih ya. Senyum saya saat itu mungkin terlihat pucat. Di belakang saya, Ibu Ratna berbaring dengan mata terpejam. Kaki di gipsnya terangkat tinggi. Sesekali mulutnya mengerang. Tapi setelah menerima secari kertas semalam, suara rintihan itu terdengar berbeda. Masih ada iba, tapi tidak cukup untuk membuat saya buta. Sekitar jam 8, setelah kunjungan dokter selesai, saya menghampiri meja jaga suster ini. Suster ini saya mau tanya prosedur untuk melihat rekaman CCTV lorong jam 3 sampai jam 4 pagi tadi dan beberapa malam sebelumnya. Saya khawatir ada orang luar yang keluar masuk mengganggu pasien dan alat medis. Suster ini menatap saya, matanya tetap tenang. Mbak silakan buat formulir pengajuan. Tulis alasannya untuk pengecekan keamanan area kamar rawat. Tidak perlu menuliskan dugaan masalah internal keluarga. Pihak rumah sakit akan mengizinkan pengecekan sesuai porsi, didampingi security dan teknisi. Saya mengangguk. Suster ini menyodorkan formulir, mengajari saya poin-poin yang harus diisi. Nama pasien, Ratna, pemohon, Lestari, status menantu. Alasan, dicurigai ada aktivitas keluar masuk kamar rawat pada jam rawan, butuh konfirmasi keamanan pasien dan alat medis. Saya menulis perlahan, tangan agak gemetar tapi tulisan saya tegak lurus. Saya tanda tangan dan mencantumkan waktu. Suster ini menerima form itu. Mbak tunggu saja. Bekerja sesuai prosedur akan membuat omongan kita punya bobot pembuktian. Kalimatnya sederhana, tapi bagi saya saat itu seperti diberikan sebilah tongkat kayu bukan untuk memukul orang, melainkan agar saya bisa berdiri tegap. Sekitar jam 10, seorang satpam bernama Pak Joko dan teknisi rumah sakit mengantar saya ke ruang pantau CCTV di ujung gedung. Ruangan itu berbau AC tua, layarnya terbagi banyak kotak, masing-masing menampilkan sudut berbeda. Teknisi menjelaskan, CCTV tidak menyorot langsung ke tempat tidur pasien demi privasi, hanya lorong, pintu dan area alat medis dekat pintu jika pintunya terbuka. Iya Pak, itu sudah cukup, jawab saya. Teknisi memundurkan rekaman ke pukul 03.30 sampai 04.30 pagi ini. Di layar tampak saya duduk meringkuk kelelahan di dekat meja jaga. Kemudian Bima dan Ayu keluar dari lift, terhenti ketika melihat saya. Map coklat di tangan Ayu terlihat sangat jelas. Tidak ada suaranya, tapi gestur kaku mereka membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya bertanya, bisa putar malam sebelumnya di jam yang sama? Suster ini yang mendampingi mengiyakan. Layar berganti ke malam ketiga, pukul 03.42. Di CCTV, saya tampak berjalan menuju toilet membawa botol air. Belum sampai semenit, Bima datang dari lorong. Ayu membuntutinya membawa amplop putih. Keduanya kelingak-kelinguk lalu masuk ke kamar yang pintunya sedikit terbuka. CCTV menangkap sosok Ibu Ratna yang bangkit duduk bersandar. Perempuan yang kemarin mengeluh miring badan saja sakit luar biasa, di layar tampak menunduk serius melihat dokumen. Bima mengeluarkan berkas dari map, Ayu menyerahkan amplop. Ibu Ratna menunjuk satu baris di atas kertas, bibirnya bergerak seperti memberi instruksi. Saya mematung. Pak Joko tidak berkomentar, suster ini juga diam. Keheningan pihak luar kadang terasa lebih menyakitkan daripada makian. Karena itu membuktikan bahwa apa yang saya lihat bukan ilusi. Layar bergeser ke malam kedua, pukul 03.48. Saya tertidur di kursi lipat di sudut kamar. Bima berdiri tepat di sebelah tiang infus Ibu Ratna, membelakangi kamera. Tangannya naik menyentuh panel alat medis. Beberapa detik kemudian lampu alarm infus menyala kedap-kedip. Bima langsung menunduk seolah memungut sesuatu di lantai. Tepat saat itu ada bayangan perawat lewat, Ibu Ratna langsung menghempaskan punggungnya ke kasur dan mengerang keras. Saya mencengkram ujung meja. Suster ini, itu. Mas Bima sengaja menyentuh panel infusnya. Suster ini menjawab sangat hati-hati. Pihak kami tidak menyimpulkan. CCTV hanya mencatat keluarga pasien berdiri sangat dekat dengan alat infus. Setelah itu ada notifikasi gangguan. Kalau dibutuhkan, pihak RS bisa membuat catatan teknisnya. Cara suster ini bicara membuat saya tetap rasional, tidak melebih-lebihkan, hanya mencatat fakta. Bukti harus dingin seperti es batu. Kalau terlalu emosional malah akan berubah jadi adu mulut tak berkesudahan. Saya minta putar satu malam lagi.
malam pertama. Hampir jam 4 pagi, Ayu berdiri di depan pintu mengawasi lorong. Bima di dalam, Ibu Ratna duduk tegap. Ketiganya berkolaborasi begitu mulus sampai jantung saya serasa diiris. Mereka tidak tampak seperti keluarga yang sedang panik karena sakit. Mereka mirip grup teater yang sedang latihan lakon, hanya menunggu kapan saya kolaps agar saya lupa siapa pemeran utama di hidup saya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Pak, apakah saya bisa minta pihak RS menyimpan file rekaman ini sesuai SOP? Saya tidak minta salinan ke HP saya. Teknisi menoleh. Bisa, RS akan membackup rekaman internal sesuai laporan keamanan. Kalau nanti kepolisian atau aparat butuh, tinggal dibuatkan surat permintaan. Saya mengangguk, baik, saya ingin semuanya sesuai jalur resmi. Saya tidak mau nanti dituduh mengedit video. Suster ini menatap saya, untuk pertama kalinya nadanya terasa lebih hangat. Keputusan Mbak sudah tepat. Keluar dari ruang CCTV, suasana lorong rumah sakit tetap ramai. Ada yang bawa bubur, dorong kursi roda, atau menelpon keluarga mengabarkan kondisi pasien. Dunia terus berjalan bising seakan tidak terjadi apa-apa. Hanya saya yang merasa seluruh dinding kewarasan saya runtuh sekaligus menjadi sangat jernih. Saya kembali ke kamar. Ibu Ratna yang berbaring menyamping langsung merintih melihat saya. Tari, dari mana saja sih nak? Ibu haus nih. Saya menuangkan air dan menyodorkan sedotan ke bibirnya. Tari habis urus berkas administrasi sama pihak RS, Bu. Beliau menatap saya sinis. Berkas apa lagi? Kalau urusan keluarga, obrolin aja di rumah, jangan bawa-bawa orang luar. Bikin malu aja. Saya membungkuk merapikan ujung selimutnya dengan sopan. Tari cuma jalankan prosedur keamanan RS, Bu. Kan ada pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Ibu Ratna terdiam seketika. Tangannya meremas selimut. Saya menatap tangan itu, teringat rekaman jam 4 pagi tadi saat beliau begitu lincah memeriksa dokumen. Sakitnya nyata, gips di kakinya nyata, tapi kelemahannya tidak selalu nyata. Sejak pagi itu, saya tidak cuma punya firasat. Saya punya waktu kejadian, saya punya gambar, saya punya saksi, dan saya punya arsip prosedur resmi. Saya tetaplah menantu yang berjaga di sisi ranjang, tapi saya bukan lagi keledai buta yang dituntun dengan tali bernama Bakti. Sejak menonton rekaman CCTV pagi itu, saya tidak meledak marah. Orang yang lebih dulu naik pitam biasanya kehilangan posisi tawar. Saya merapalkan kalimat itu di dalam kepala. Saya tetap masuk kamar rawat membawa mangkuk bubur ayam hangat, tetap memapa Ibu Ratna duduk, dan tetap memanggilnya Ibu. Makan dikit lagi ya, Bu. Ibu Ratna menatap saya penuh selidik. Kamu kenapa? Dari pagi Ibu perhatiin sikapmu agak aneh. Cuma kurang tidur, Bu. Beliau mendesah panjang. Menantu yang mau capek ngerawat mertua itu bawa berkah, nak. Nanti kalau ibu sudah sehat, ibu pasti membalas kebaikanmu. Mendengarnya, mulut saya terasa sepahit menelan brotowali. Tapi di luar, saya hanya tersenyum kecil. Sejak hari itu ada folder baru di galeri ponsel saya bernama berkas RS Ibu. Isinya dipilah per hari. Kwitansi uang muka, resep obat, rincian biaya habis pakai, nota beli bubur, bon popok dewasa, bahkan karcis parkir motor. Semua yang ada angkanya dan waktunya saya foto. Di dunia ini, air mata tidak bisa menggantikan bukti tertulis. Sore itu Bima datang. Ibu gimana kabarnya? Dokter bilang masih diobservasi, gula darahnya mulai stabil, belum ada instruksi baru. Bima menarik kursi dan duduk. Berarti kita tetap harus siapin dana, Tari. Biar aku pegang uang yang lumayan besar biar siap sedia. Saya membalikkan layar ponsel agar tertutup padahal tombol rekam suaranya sudah saya nyalakan diam-diam. Kamu butuh berapa sih, Mas? Ya, ratusan juta buat jaga-jaga. Ratusan juta itu berapa pastinya? 200, 300, atau 500 juta? Bima cemberut. Kamu ini nanya kayak lagi interogasi tahanan. Aku nanya supaya kalau transfer jelas peruntukannya. Uang itu buat obat, sewa kamar, atau buat bayar perawat spesialis. Bima mendecak kesal. Udahlah, transfer aja ke aku. Aku yang atur semuanya secara global. Global itu berarti masuk ke rekeningmu atau langsung didebet ke rumah sakit. Buat apa kamu pegang uang tunai sebanyak itu? Bima tersenyum sinis. Istriku ini kelamaan jadi auditor, udah berubah jadi mesin kalkulator bernapas. Saya membalas pelan. Karena ini urusan keluarga makanya harus lebih transparan. Kalau transparan gak ada yang saling curiga. Tiba-tiba Ibu Ratna mengerang dari atas kasur. Aduh, Ibu pusing dengar kalian bahas duit. Bima langsung berdiri memijat bahu ibunya. Ibu tenang aja, Bima bisa urus. Saya melihat tangan Bima di bahu ibu. Kembali teringat rekaman jam 03.040 pagi itu. Tak lama Ayu muncul menenteng wadah sup kepiting. Ini Ayu bawain sup buat tante. Mbak Tari juga makan, Gi. Muka Mbak kelihatan capek banget. Saya tersenyum. Makasih yuk. Aku baru aja makan.
Ayu duduk di dekat Bima. Aku kasihan lihat Mbak Tari repot begini. Gimana kalau sebagian uangnya Mbak transfer ke aku aja, biar aku yang bantu bayar-bayarin ke kasir. Mas Bima sibuk urus klien. Mbak Tari kurang tidur. Saya mendongak. Kamu yang pegang? Iya Mbak. Kan kita udah kayak keluarga sendiri. Kalau gitu kamu tanda tangan tanda terima dulu ya Yu. Catat nominalnya, peruntukannya, tanggal, dan jam. Nanti setiap selesai bayar tagihan di bawah, kamu kasih aku kwitansi aslinya. Senyum di wajah Ayu langsung beku. Bima meletakkan gelas kopinya ke meja dengan kasar. Tari, kamu ini keterlaluan ya. Ayu memaksakan tawa canggung. Ya ampun Mbak, masa sama keluarga sendiri pakai surat tanda terima segala, bikin renggang hubungan aja. Saya menatap lurus ke matanya. Hubungan gak akan renggang gara-gara selembar kertas. Hubungan itu renggang kalau aliran uangnya gak jelas jalurnya. Ibu Ratna membuka mata. Omonganmu itu sama aja menuduh orang, Tari. Saya beralih menatap mertua saya. Tari nggak menuduh siapapun, Bu. Tari cuma mau ke depannya nggak ada yang saling menyalahkan. Ibu juga sering ngajarin kan, urusan uang harus transparan, urusan kasih sayang baru pakai hati. Ibu Ratna tercekat. Ia pasti tidak menyangka pepatah saktinya sendiri akan menjadi senjata makan tuan. Para pendengar sekalian, kalau Anda berada di posisi Tari, apa yang akan Anda lakukan? Silakan tinggalkan komentar di bawah dan dengarkan terus sampai akhir untuk melihat rahasia apa yang bersembunyi di balik kata-kata manis mereka. Malam itu, Bima menarik lengan saya ke ujung lorong yang sepi. Kamu sengaja bikin semuanya jadi rumit ya, Tar? Aku cuma minta kejelasan. Kalau ibu memang butuh uang pengobatan dan kamu yang harus urus, kasih aku tagihan dokternya, nanti aku yang lunasin di kasir. Bima mengusap rambutnya dengan frustrasi, kata-katanya meluncur cepat. Gak semuanya bisa dibayar di kasir RS, aku gadai rumah itu dulu buat bayar utang. Bima terdiam, ekspresi wajahnya langsung pucat pasi. Saya menatapnya, jantung saya berdegup kencang. Utang, Bima membuang muka. Maksudku, buat bayar tagihan RS. Aku salah ngomong, jangan diperpanjang. Saya tidak mendebatnya. Saya hanya melirik layar ponsel di kantong baju saya. Durasi rekaman suara terus berjalan. Untuk pertama kalinya Bima kelepasan membongkar rahasia yang sudah saya tunggu-tunggu. Bukan untuk beli obat mahal, bukan untuk panggil dokter spesialis pribadi, bukan juga karena ibunya kritis. Semuanya demi utang. Saat Bima menyadari keceplosannya, saya tak mencecarnya lebih jauh. Saya tahu, kalau saya emosi, ia pasti akan menutup lubang kebohongannya dengan ratusan alasan fiktif. Dan Anda pasti tahu, orang yang sedang berbohong punya imajinasi yang lebih liar daripada penulis naskah, sinetron, stripping. Malam itu saya kembali ke kamar. Ibu Ratna berbaring menghadap dinding. Ayu sedang menata kotak-kotak susu berjejer rapi. Melihat saya masuk, ia tersenyum. Mbak Tari, aku pulang dulu ya. Mbak istirahat yang cukup, kelihatan lelah banget. Iya Yu, hati-hati di jalan kalau malam, balas saya. Bima yang berdiri di ambang pintu langsung berkata, biar aku antar Ayu turun sampai ke parkiran mobil. Saya meliriknya. Parkiran kan terang benderang di lobi bawah. Ayu kan udah dewasa, bisa turun sendiri. Ayu buru-buru mengibaskan tangan. Gak apa-apa Mbak, sekalian Mas Bima mau cari sinyal buat telepon. Mereka berdua berjalan keluar. Saya duduk di tepi ranjang pura-pura membereskan obat. Beberapa menit kemudian saya beralasan mau ambil air panas di dispenser lorong. Saat melewati tikungan dekat lift, saya melihat Bima dan Ayu berdiri lebih rapat dari batas wajar. Ayu membetulkan kerah baju Bima sambil berbisik, Mas gak bisa ngulur waktu terus. Pihak sana udah nagih gila-gilaan. Bima menepis tangan Ayu. Aku tahu, tapi si Tari mulai curiga. Kamu jangan banyak omong. Kalau aku diam, uangnya dari mana? Mas udah janji minggu ini kelar. Bima menggertakkan rahangnya. Di rumah sakit jangan sebut-sebut nama mereka. Saya berdiri mematung di balik mesin minuman otomatis. Gelas kertas di tangan saya terasa sedingin es. Siapa mereka? Utang apa yang mau dibereskan minggu ini? Dan kenapa Ayu si anak angkat manis malah lebih ngebet ngurus utang suami saya dibanding saya sendiri? Ketika Bima kembali ke kamar, saya sudah duduk tenang di samping ranjang. Habis dari mana kamu? Tanya Bima. Ambil air panas. Saya melirik gelas di meja. Ia tidak bertanya lagi. Ayu memang sudah pulang, tapi lirikan matanya sebelum pamit tadi bukanlah lirikan seorang adik angkat yang manis. Itu lirikan orang panik yang sadar bahwa ada jahitan yang terlepas di bajunya. Malam itu saya sama sekali tidak bisa tidur. Saya membuka ponsel, menggali riwayat chat lama antara saya dan Bima. Dulu saya jarang mengecek ponsel suami, prinsip saya pernikahan itu harus ada privasi. Tapi kalau orang sudah mendorong kita ke jurang sementara kita masih sok-sopan, itu sama saja mengalungkan kunci brankas ke leher maling lalu mengucapkan selamat malam.
Saya teringat sekitar sebulan lalu Bima pernah minta tolong saya mengecek bukti transfer yang agak buram. Katanya klien salah tulis keterangan. Waktu itu dia menyerahkan ponselnya sebentar lalu buru-buru mengambilnya lagi. Saya membuka file foto lama yang ia kirimkan waktu minta dicekkan typonya. Saya perbesar zoom bagian deskripsi transfer. Di situ tertulis, bunga bulan ini, pelunasan tanah jonggol. Minta tenggat ke Ibu Linda 7 hari. Tidak ada satu huruf pun yang berkaitan dengan rumah sakit atau obat ibu. Saya screenshot gambar itu dan memindahkannya ke folder aman. Paginya, saya menelpon ibu kandung saya. Saya tidak menceritakan semuanya, hanya bertanya santai, Bu. Waktu nikahan Tari dulu, ibu pernah dengar gosip soal Ayu. Anak angkat keluarga Mas Bima nggak? Ibu saya diam sejenak. Ayu yang rambut panjang suka pakai baju pink itu? Iya, ibu ingat. Waktu resepsi dia nempel terus sama Ibu Ratna. Ada kerabat pihak Bima yang bisik-bisik ke ibu. Katanya Ayu itu bukan saudara-saudara tapi anak teman dekat Ibu Ratna waktu muda. Karena sering main diangkat anak biar gampang manggilnya. Jantung saya berdegup. Ada cerita lain nggak, Bu? Ibu berdaham pelan. Ada yang bilang, dulu Ibu Ratna maunya Ayu yang jadi menantunya. Tapi urusan rumah tangga orang kan ibu nggak berani mastikan. Makanya ibu nggak pernah cerita ke kamu. Kamu lagi ada masalah ya, Nduk? Saya menatap punggung Ibu Ratna yang terbaring lalu merendahkan suara. Tari lagi mastiin beberapa hal aja, Bu. Ibu menghela napas panjang. Tari, sayang sama orang itu boleh. Tapi jangan biarkan kata sayang itu jadi tali yang menjerat lehermu sendiri. Ingat pesan bapakmu. Saya mematikan telepon dengan mata memanas. Nasihat ibu tidak menggebu-gebu, tapi cukup untuk menegakkan tulang punggung saya. Siang harinya saya iseng mengabari seorang bibi dari pihak Bima, teman arisan Ibu Ratna di komplek. Saya memancing obrolan soal Ayu. Jawabannya masuk sangat cepat. Ayu itu anak angkat kesayangan, Tar. Dulu sebelum Bima nikah sama kamu, banyak yang ngira mereka berdua bakal dijodohin. Tiba-tiba Bima milih nikah sama kamu, Ibu Ratna juga jarang bahas Ayu lagi di arisan. Saya membaca pesan itu berulang-ulang. Ternyata gelar keluarga sendiri bukan dipakai untuk menjaga batas, melainkan untuk melegalkan kedekatan terlarang. Hebat betul, manusia memang pintar menjahit jubah pelindung, tak terkecuali jubah untuk menutupi keserakahan dan perselingkuhan. Malam itu Bima datang terlambat. Ia membelikan bubur abalon untuk Ibu Ratna lalu meletakkan segelas ice peach tea untuk saya. Diminum sayang. Kamu capek banget beberapa hari ini. Saya memegang gelas itu tanpa meminumnya. Mas, dulu ibu pernah niat jadiin Ayu menantu ya. Tangan Bima berhenti bergerak. Kata siapa kamu dengar gituan? Nanya aja. Bima tertawa, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ya ampun, gosip lama kok dibahas. Ayu itu kan anak angkat ibu, masa kamu cemburu sama dia? Saya menatap lurus ke matanya. Aku belum bilang aku cemburu. Bima bungkam. Ibu Ratna yang pura-pura tidur tiba-tiba bersuara. Ayu itu sayang sama ibu dari kecil. Dia anggap Bima kayak kakak kandungnya. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh bikin ribut keluarga. Tari nggak mikir aneh-aneh kok, Bu. Tari cuma pengen tahu posisi biar nggak salah manggil. Ibu Ratna membuang muka. Bima berdiri dan keluar kamar untuk menerima telepon. Saya bisa mendengar suaranya yang dipelankan dari balik celah pintu. Iya, aku lagi usahain. Jangan biarkan Ibu Linda nelpon Tari. Ibu Linda, nama itu cocok dengan screenshot transferan lama. Saya menunduk mencatat di notes HP. Jam 20.17, Bima bahas Ibu Linda, melarang pihak sana menghubungi saya. Saya tidak melabraknya, tidak menangis histeris di depan Ayu, tidak memohon agar Bima memilih siapa yang ia cintai. Di titik ini saya sadar kalau saya terjebak dalam drama asmara cengeng, mereka akan melabeli saya sebagai istri histeris yang pencemburu. Lalu urusan sertifikat rumah, tagihan fiktif, dan utang judi Bima akan menguap begitu saja. Saya memilih diam, tapi ini bukan diam karena pasrah. Ini adalah diam untuk mengumpulkan serpihan puzzle satu demi satu. Hingga nanti saya bisa melempar semuanya ke atas meja sampai mereka kehabisan alasan untuk mengelak. Malam itu hujan mengguyur Jakarta sejak lepas Isya. Bukan hujan rintik-rintik yang bikin adem, melainkan hujan deras yang memukul-mukul kaca jendela rumah sakit dengan suara bising. Di lorong luar, beberapa keluarga pasien tampak meringkuk di kursi stainless steel memeluk tas pakaian dengan mata merah menahan kantuk. Saya baru saja selesai menyeka badan Ibu Ratna dengan air hangat ketika ponsel saya bergetar. Pesan dari suster ini, shift malam ini saya yang jaga. Kalau ada yang ganjil, lapor. Melihat tulisan itu, hati saya mendadak terasa kokoh. Bukan karena ada yang maju membela saya, tapi karena di tempat di mana kedok kasih sayang keluarga sering dijadikan tameng penipuan, ternyata masih ada orang yang menjunjung tinggi prosedur kerja. Sekitar pukul 11 malam, Bima melangkah masuk.
Sebelah bahu kemejanya basah kuyup, tangannya mendekap erat sebuah map coklat. Di belakangnya menyusul Ayu membawa termos air dan pulpen yang diselipkan di buku catatan kecil. Saya mendongak, jam segini baru datang mas. Bima meletakkan map coklat itu ke kursi. Suaranya serak. Tadi aku habis ketemu teman, ada urusan mendesak yang harus dibahas. Ibu Ratna yang sedang berbaring menghadap pintu langsung mengerang keras. Aduh, Bima. Ibu sakit sekali. Dari sore kaki ibu cenat-cenut sampai ke lutut. Saya menatap beliau. Sore tadi Tari sudah tanya suster bu. Katanya kalau nyerinya mendadak parah, kita harus panggil dokter jaga buat observasi. Ayu meletakkan termos di atas meja. Batari, aku ngomong jujur ya, lansia yang punya penyakit bawaan itu nggak bisa diremehin. Kalau Tante Ratna komplikasi gimana? Kita nggak bisa diam aja. Saya menyaut santai, siapa dokter yang bilang bakal komplikasi? Bima, jangan dipelintir kata-katanya. Ibu dirawat di sini, ada dokter jaga dan ada rekam medisnya. Bima menarik kursi dengan kasar. Aku nggak mau debat. Sekarang solusi paling cepat kamu tanda tangani surat kuasa buat aku. Ini cuma buat ngurus sertifikat rumah di Tebet sementara waktu. Nggak bakal langsung kujual, cuma buat jaminan ke notaris dan bank biar cair dana cepat. Uangnya buat berobat ibu biar kita semua tenang. Rumahku, ibumu, uangnya masuk ke kantongmu. Logika yang dibungkus dengan sangat licin. Kalau bukan karena temuan beberapa hari terakhir, mungkin saya sudah terperdaya. Saya pura-pura kaget. Surat kuasa apa mas? Ayu langsung merapat ke kursi saya, suaranya sangat lembut, membujuk seperti membujuk anak TK. Mbak tanda tangan aja dulu biar Mas Bima yang urus sisanya ke notaris. Kasihan Tante Ratna kesakitan terus nungguin dana cair. Kan ada pepatah menolong nyawa itu prioritas mbak. Saya meliriknya. Kamu paham betul ya soal dokumen beginian yuk? Ayu tertawa sumbang. Aku nggak paham kok, cuma ngikutin arahan Mas Bima aja. Tiba-tiba Ibu Ratna terisak di ranjangnya. Tari, kalau kamu memang sayang ibu tolonglah. Ibu nggak mau memaksa, tapi kalau sampai ibu kenapa-napa gara-gara rumah itu, ibu takut mati bawa rasa bersalah sama mendiang bapakmu. Membawa-bawa nama almarhum bapak saya yang sudah meninggal ke bangsal ini, lalu menimpakan beban moralnya ke pundak saya. Kerongkongan saya terasa tercekik, bukan karena terenyuh, melainkan karena amarah yang memuncak. Saya sampai harus menunduk menuang air minum agar mereka tidak melihat tangan saya yang bergetar menahan emosi. Saya memegang gelas air dan berkata pelan, mana suratnya? Coba aku lihat. Bima menyerahkan tumpukan kertas itu, tapi langsung membalik halamannya ke bagian tanda tangan paling belakang. Tanda tangan di sini aja. Besok pagi aku yang urus sisanya. Saya melirik halaman yang terbuka. Di sana tercetak jelas kata pemindah tanganan, menjaminkan dan menerima uang tanda jadi, DP. Jantung saya berdetak cepat, tapi wajah saya tetap kubuat pasrah. Mas, mataku kunang-kunang, gak kuat baca. Coba kamu bacain isi pasalnya buat aku. Pinta saya dengan suara dilemahkan. Bima mendecak kesal. Kamu takut tanda tangannya salah? Ini standar surat kuasa biasa. Saya menyodorkan kertas itu ke arahnya. Baca dulu, biar ibu juga dengar. Ayu juga ada di sini kan sebagai saksi. Ayu sedikit mundur, Bima melotot ke arahnya sebelum merampas surat itu. Bima membaca dengan sangat cepat di bagian pasal-pasal pembuka. Tapi begitu sampai pada klausul hak atas rumah, suaranya mengecil. Tolong baca pelan-pelan bagian itu mas, hak apa atas rumahku? Bima hilang kesabaran. Tadi kamu nyari gara-gara ya? Aku cuma minta dibacain sebelum aku tanda tangan. Ayu tiba-tiba menyelipkan pulpen ke tangan saya. Udah mbak tanda tangan aja. Keluarga sendiri mana mungkin menjerumuskan. Saya memandangi pulpen di telapak tangan saya. Rasanya sangat ringan. Tapi bagaikan pisau lipat yang siap menyayat nadi saya sendiri jika saya gegabah. Sejak Bima masuk kamar tadi, aplikasi perekam suara di kantong saya sudah menyala. Dan sebelum mereka datang, saya juga sudah mengirim satu baris pesan ke suster ini. Ada yang membawa dokumen hak milik rumah ke ruang rawat dan berusaha memaksa tanda tangan. Tolong bantuan security sesuai SOP keamanan bangsal. Bima berdiri mendadak, membentak dengan suara tertahan. Kamu mau tanda tangan atau enggak? Ngomong! Jangan bikin aku bertindak kasar ya. Tepat saat itu pintu kamar ditarik terbuka. Suster ini masuk diikuti oleh Pak Joko, security rumah sakit. Maaf, ini sudah tengah malam. Keluarga pasien sedang berdebat apa sampai suaranya terdengar keluar. Raut wajah Bima langsung berubah 180 derajat. Nggak ada apa-apa sus, cuma diskusi internal keluarga. Suster ini melihat map coklat dan pulpen di tangan saya, lalu menatap Ibu Ratna di ranjang. Kalau cuma masalah keluarga, jangan membawa-bawa dokumen legal ke bangsal rawat inap di tengah malam begini, apalagi sambil menekan. Kami pihak rumah sakit berkewajiban menjamin kenyamanan pasien dan pendamping.
Ayu buru-buru menyambar tumpukan kertas itu. Iya sus, kami cuma ngobrolin sekilas aja, biar aku simpan lagi di tas. Pak Joko merintangi dengan tangannya. Maaf mbak, barang bukti yang memicu keributan sebaiknya jangan dipindah dulu. Wajah Ayu seputih kertas. Bima menatap satpam itu dengan gigi bergemeretak. Ibu Ratna berteriak histeris. Ya Tuhan, saya lagi sakit malah dipersulit orang. Menantu saya cuma salah paham. Saya menatap mertua saya. Kali ini saya tidak menunduk. Ibu, Tari belum bilang siapa yang mempersulit. Tari cuma minta ada saksi resmi. Suster ini mengeluarkan buku catatan dan membacakan SOP-nya dengan lugas. Kami pihak RS akan membuat berita acara, bab, internal bahwa keluarga pasien membawa dokumen paksaan ke ruang rawat di jam istirahat, menimbulkan keributan dan menekan pendamping pasien. Mohon semuanya tanda tangan pengakuan saksi. Bima menggebrak meja, saya nggak mau tanda tangan, saya nggak berbuat kriminal. Suster ini menatapnya tenang. Bapak berhak menolak tanda tangan, tapi kejadian di area rawat medis tetap kami catat secara kronologis. Silakan selesaikan di luar, jangan berteriak di sini. Hujan di luar masih menderas. Tumpukan surat kuasa itu tergeletak bisu di atas meja, pulpennya jatuh di lantai, dan map coklat milik Ayu terbuka lebar, seolah memamerkan isi perut niat busuk mereka. Saya duduk bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya, saya melihat Bima tidak bisa menggunakan kartu suami untuk menekan saya. Karena di dalam ruangan itu ada CCTV, ada perawat, ada security, dan ada lembar berita acara yang siap membungkam semua sandiwaranya. Setelah malam insiden berita acara rumah sakit itu, Bima tidak pulang ke rumah. Ia duduk menyendiri di ujung lorong luar selama hampir 1 jam sambil merokok. Padahal di depan saya ia pernah berjanji sudah berhenti merokok. Ayu tidak lagi terlihat selincah biasanya. Ia berdiri mencengkeram tasnya di depan pintu lift, bibirnya terkatup rapat, sesekali melirik ke arah ruang rawat dengan ketakutan, seolah takut ada yang meneriakkan namanya dari dalam. Sedangkan saya masuk ke dalam, mengganti kain waslak basah untuk Ibu Ratna dan membantunya meminum obat. Beliau memandangi saya dengan tatapan yang sangat berbeda. Kelakuanmu semalam itu bakal bikin keluarga kita ditertawakan orang, Tar. Saya memeras waslap di baskom air hangat. Iya, Bu. Tapi kalau keluarga kita nggak melakukan kesalahan, orang mau tertawa juga nggak ada dasarnya. Beliau membuang muka dan berhenti bicara. Keesokan paginya Bima membawakan saya es kopi susu manis. Ia meletakkannya di meja, nadanya selembut sutra, seolah bentakannya semalam tak pernah terjadi. Diminum dulu es kopinya, Tar. Semalam aku kepancing emosi. Omonganku agak kasar. Aku minta maaf ya. Saya menatap es kopi itu tanpa menyentuhnya sama sekali. Ada yang mau kamu sampaikan lagi? Bima menarik kursi dan duduk, kedua tangannya saling meremas. Aku cuma pengen bawa kamu ke kantor notaris buat nanya soal prosedurnya. Gak tanda tangan apa-apa kok. Kamu dengerin aja penjelasannya. Kalau kamu gak setuju, aku gak maksa. Rasanya ingin tertawa. Semalam nekat menyodorkan pulpen, pagi ini bilangnya nanya prosedur. Bener-bener deh manusia kalau sudah ditabok fakta berita acara, mendadak jadi duta perdamaian. Saya bertanya, pergi sama siapa aja? Cuma aku sama kamu. Tepat saat itu, layar HP-nya menyala. Terpampang nama kontak Wawan Property. Bima dengan cepat membalikan ponselnya menghadap meja. Tapi saya sudah melihatnya. Sama Mas Wawan juga kan, tebak saya. Bima terkesiap. Wawan cuma kenalanku di kantor notaris. Dia bantuin ngecek jalur doang. Dia mitra bisnis kuku. Saya mengangguk, mantap. Oke? Ayo kita pergi. Bima mendongak, tampaknya dia tidak menduga saya akan setuju secepat itu. Tapi saya ikut bukan karena luluh. Saya ikut karena ingin tahu seberapa parah jaring penipuan ini merajalela. Di dunia ini, kadang kalau kita ingin tahu berapa harga jual diri kita yang dipatok orang, kita harus rela berdiri lebih dekat ke etalase. Saya mengirim pesan WhatsApp ke Mas Dimas, sepupu saya yang berprofesi sebagai pengacara. Mas, aku lagi OTW ke kantor notaris bareng Mas Bima. Kayaknya ini soal rumah di Tebet. Aku nggak akan tanda tangan apapun. Mas, standby, HP, ya. Mas Dimas langsung membalas. Siap, pergi aja tapi tetap tenang. Kalau ada apa-apa, minta ketemu notarisnya berdua saja di ruangan tertutup. Jangan tanda tangan draft apapun tanpa ku baca. Sekitar pukul 10, Bima mengemudikan mobil membawa saya ke sebuah kantor pejabat pembuat akta tanah, PPAT, di daerah Jakarta Selatan. Wawan sudah menunggu di lobi depan. Pria akhir 30-an itu berambut klimis karena pomade, memakai kemeja biru muda, dan menenteng tas kerja mengilap. Begitu melihat saya, Wawan tersenyum sok akrab. Halo Mbak Tari, kata Bima, Mbak orangnya detail banget, bagus itu. Transaksi besar memang harus teliti. Saya menjawab datar, iya, saya teliti, makanya saya datang langsung buat ngecek.
Senyum Wawan sedikit kaku. Bagian dalam kantor notaris itu terasa dingin karena AC, tercium aroma kertas dan tinta printer yang pekat. Orang-orang duduk di ruang tunggu memeluk map dokumen. Wawan langsung berjalan ke meja resepsionis berbisik pada staf seolah sudah membuat janji khusus. Tak lama, kami dipersilakan masuk ke ruang konsultasi. Di atas meja kaca, sudah tergeletak sebuah map transparan berisi setumpuk dokumen yang sudah distaples. Saya hanya melirik sekilas dan jantung saya langsung mencelos. Di halaman depan ada fotokopi sertifikat hak milik CHM, rumah Tebet milik saya. Itu adalah fotokopi yang tempo hari saya serahkan pada Bima dengan alasan klaim asuransi atap bocor. Saya menahan diri untuk tidak langsung mengambilnya, biarkan mereka mengira saya belum sadar. Wawan membuka resleting tasnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas tambahan. Mbak Tari lihat-lihat aja dulu, ini draft surat kuasa supaya Bima bisa mewakili Mbak ngurus ke pembeli atau ke bank. Eksekusinya tetap nunggu aba-aba dari Mbak kok. Saya bertanya tajam, pembeli mana? Memangnya sudah ada yang mau beli? Bima menyela, belum resmi, baru tanya-tanya doang. Saya membalik halaman draft itu. Sebuah kwitansi tanda terima terlampir di sana, tertulis jelas. Telah diterima uang tanda jadi, DP, sebesar 250 juta. Pihak penerima, Bima Saputra. Pihak saksi makelar, Wawan. Alamat aset, menunjuk pada alamat rumah Tebet saya. Saya mendongak menatap mereka bergantian. Belum resmi tapi sudah terima uang DP 250 juta, Mas. Wajah Bima langsung berubah warna. Wawan buru-buru memaksakan tawa. Oh, itu cuma uang ikatan tanda keseriusan aja, Mbak. Di bisnis properti udah biasa narik DP buat ngunci pembeli. Saya menatap Wawan tajam. Ngunci pembeli pakai rumah saya. Padahal saya tidak pernah memberi persetujuan. Udara di ruangan itu turun beberapa derajat. Bima meletakkan tangannya di atas meja. Tari, jangan bikin ribut di sini. Aku niatnya ngeberesin administrasinya dulu, baru pelan-pelan ngasih tahu kamu biar kamu nggak stres. Saya tersenyum getir. Kamu jual rumahku tanpa izin. Lalu rencananya baru ngasih tahu aku setelah terjual demi menjaga kesehatan mentalku. Wah, service excellence suamiku ini sungguh luar biasa. Wawan menunduk merapikan kertas, berusaha menarik percakapan ke arah yang lebih kondusif. Mbak tenang dulu. Ibu notaris nanti pasti akan memastikan niat dari Mbak Tari sendiri. Kalau Mbak setuju ya lanjut, kalau enggak ya sudah. Tepat saat itu seorang wanita berusia 40, An, masuk ke ruangan. Papan nama di blazernya bertuliskan Ibu Sari, SH, MKene, Notaris. Ia melihat sekilas ke dokumen lalu menatap saya. Ibu Lestari sebagai pihak pemilik aset? Iya, Bu. Ibu datang bersama suami dan Bapak Wawan, tapi sesuai SOP saya harus mewawancarai Ibu empat mata di ruangan sebelah untuk memastikan tidak ada unsur paksaan dalam memberikan surat kuasa. Bima langsung menyergah, tanya di sini aja Bu Notaris, kami suami istri sudah sepakat kok. Ibu Sari menatap Bima dengan tenang. Prosedurnya adalah tatap muka pribadi dengan pemilik aset. Mohon pengertiannya Bapak. Saya berdiri lalu mengikuti Ibu Sari ke ruangan sebelahnya. Begitu pintu ditutup rapat, saya langsung mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto berita acara dari rumah sakit, mencatat kronologi waktu saya dipaksa tanda tangan, dan berbicara pelan tapi tegas. Ibu Sari, saya tidak datang secara sukarela untuk memproses dokumen ini. Tadi malam di rumah sakit sudah ada BAP security terkait upaya suami saya memaksa saya menekan surat kuasa ini di tengah malam untuk aset rumah bawaan orang tua saya. Kamera CCTV rumah sakit juga merekamnya. Saya belum pernah setuju menjual rumah itu, belum pernah bertemu pembeli dan apalagi menerima DP sepeser pun. Ibu Sari mendengarkan dengan saksama tanpa memotong. Kemudian beliau bertanya, sertifikat asli ada pada Ibu? Saya simpan sendiri di tempat yang aman. Saya tidak akan menyerahkannya pada siapapun. Beliau mengangguk paham. Kalau begitu, berkas ini tidak memenuhi syarat untuk diproses. Selain ketiadaan sertifikat asli, ada indikasi pemaksaan kehendak pada pemilik hak. Saya mengembuskan napas panjang. Bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya ada pihak ketiga bersertifikasi hukum yang melihat kecurangan ini di atas meja terang benderang. Saat kami kembali ke ruangan depan, Bima langsung berdiri. Gimana hasilnya? Ibu Sari menjawab lugas. Proses draft ini saya hentikan. Belum memenuhi syarat formal hukum. Wawan panik. Kurang berkas apa Bu? Biar saya yang urus nyusul. Ibu Sari menatap Wawan dengan tegas. Bukan sekadar berkas. Pihak pemilik SHM menyatakan tidak bersedia. Bapak dan Ibu tidak bisa melanjutkan praktik menekan pemilik aset seperti ini. Bima berpaling menatap saya, suaranya dipelankan. Kamu ngomong apa sama beliau? Aku mengatakan yang sebenarnya. Bima menggertakkan rahangnya kuat-kuat.
Wawan menarik ujung kemeja Bima memberi isyarat agar tidak bikin keributan yang justru semakin membuktikan kalau mereka berdua memang sudah bersekongkol dari awal. Saya mengumpulkan salinan fotokopi SHM saya dari atas meja. Ibu Sari mengingatkan, salinan yang ada di map kami akan kami simpan sebagai bukti pengajuan dokumen gagal, batal demi hukum. Ibu Tari silakan bawa identitas pribadinya. Dokumen yang dibuat sepihak oleh Makelar, kami tahan sesuai prosedur. Terima kasih banyak Ibu Sari, jawab saya lega. Keluar dari kantor notaris, matahari siang memantul di genangan air hujan sisa semalam, menyilaukan mata. Bima berjalan di belakang saya, suaranya serak menahan amarah. Kamu memojokkan aku ke jalan buntu, Tar. Saya menghentikan langkah dan menoleh ke belakang. Enggak, Mas Bima, aku cuma mencegah kamu menyeretku masuk ke dalam jurang yang kamu gali sendiri. Bima terdiam. Wawan yang berdiri agak jauh terus-menerus mengecek ponselnya yang berdering, tak berani mendekat. Saya masuk ke mobil taksi online yang sudah saya pesan. Saya tidak mau numpang mobil Bima lagi. Di sepanjang jalan tol saya mengirim update ke Mas Dimas. Notaris batalin berkasnya. Ternyata ada tanda terima DP 250 juta atas nama Mas Bima. Tapi aku nggak tanda tangan apa-apa. Mas Dimas membalas, simpan semua buktinya. Mulai detik ini, posisi hukummu sudah sangat kuat. Saya memandang keluar jendela kaca, melihat deretan gedung bertingkat di Jakarta. Di dalam tas, ponsel saya bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk dari Bima. Saya membiarkannya mati sendiri. Ada telepon yang memang tidak pantas diangkat karena semua jawabannya sudah jelas tertulis pada kwitansi DP palsu di meja notaris tadi. Saya baru kembali ke rumah sakit tak sampai setengah jam ketika suasana di kamar rawat tiba-tiba berubah drastis. Ibu Ratna berbaring dengan wajah pucat, tapi matanya jauh lebih awas dibanding hari-hari sebelumnya. Bima berdiri di dekat pintu, mondar-mandir mengecek ponselnya. Layarnya hidup mati berulang kali. Saya tahu ia sedang mengumpulkan pasukan bala bantuan dari keluarganya. Menjelang jam 4 sore, Bibi Ningsih menerobos masuk. Beliau adik kandung Ibu Ratna, badannya gempal dan suaranya menggelegar dari ambang pintu. Ya ampun, Mbak Yu lagi sakit parah begini. Kok di dalam rumah malah ribut masalah duit? Menyusul di belakangnya ada Tante Wati, sepupu Ibu Ratna, membawa keranjang jeruk ponkam dan mulutnya nyerocos sebelum bertanya kabar. Paman Heri berjalan paling akhir, pasang wajah tegang Mbak Ketua RT sedang sidak warga. Saya berdiri menyapa mereka satu persatu. Sore Bibi, Tante, Paman. Bibi Ningsih meletakkan tasnya ke meja sambil melotot ke arah saya. Tari, Bibi dengar kamu gak mau tanda tangan surat buat Bima nyari pinjaman berobat ibunya. Saya menjawab tenang, iya Bi, saya gak mau tanda tangan surat gadai rumah pribadi saya kalau tujuan uangnya gak jelas dan rumah sakit gak pernah minta tagihan sebesar itu. Tante Wati langsung mengelus dada. Duh, dengar omonganmu kok ngeri banget sih. Darah daging lebih kental dari air, Nak. Mertua itu sama kayak ibu sendiri. Lagi tergolek sakit masa kamu hitung-hitungan soal selembar kertas. Saya melirik Ibu Ratna. Beliau langsung membuang muka, pura-pura menyeka air mata dengan ujung selimut. Akting yang luar biasa. Kalau ada piala citra untuk kategori pasien rumah sakit, beliau pasti sudah bawa pulang pialanya sebelum jadwal minum obat sore. Bima yang berdiri di sudut kamar memasang wajah nelangsa. Aku udah bilang ke Tari, aku cuma pengen ngasih perawatan terbaik buat ibu. Tapi Tari nuduh aku mau ngerampas rumahnya. Bibi Ningsih menepuk pahanya kencang-kencang. Perempuan kalau sudah masuk keluarga suami itu harus tahu pengorbanan. Suami lagi kesusahan, mertua lagi sakit. Kalau punya harta ya bantulah. Rumah itu bentuknya bata sama semen, gak akan lari kemana. Saya menatap Bibi Ningsih. Bibi bilang bantu. Batasan membantu itu sampai tahap apa, Bi? Bibi Ningsih agak tersentak. Ya sesuai kemampuan. Yang penting nyawa diselamatkan dulu. Paman Heri Berdeha menaruh kedua tangan di belakang punggung. Kamu masih muda, jangan sampai dicap warga sebagai menantu pelit yang gila harta. Uang bisa dicari, kalau nama baik sama keluarga sudah hancur. Susah baliknya. Saya mengangguk paham. Baik Paman, saya juga paham kekeluargaan itu penting. Makanya sejak ibu masuk IGD, saya ambil cuti kantor, saya yang jaga malam, saya bayar DPRS, saya beli obat tebusan di luar, beli pampers dewasa, sampai nyuapin dan mapah ibu ke toilet. Saya mengambil napas sejenak, saya nggak mau pamer pahala. Tapi kalau kalian datang kemari untuk menuduh saya nggak punya hati nurani, saya izin mau kasih lihat sesuatu. Ruangan itu mendadak hening. Tante Wati mengerutkan dahi. Siapa yang bilang kamu gak ngurusin, tapi ngurusin fisik sama keluarin uang besar itu beda ranah, Tar. Saya membuka resleting tas, mengeluarkan map plastik berisi seluruh bukti yang saya kumpulkan berhari-hari. Saya tidak membantingnya, tidak marah-marah, hanya menjabarkannya satu persatu di hadapan mereka.
ini kwitansi DP masuk IGD, ini nota obat apotek luar, ini rincian alat medis habis pakai, ini kwitansi kamar VIP, ini bon Pampers, tisu basah, susu bernutrisi, dan ini buku catatan jadwal jaga saya setiap malam dari hari pertama. Bibi Ningsih menatap tumpukan kertas itu, bibirnya terkatup rapat. Saya melanjutkan dengan nada datar. Dokter ortopedi sampai detik ini tidak mewajibkan operasi darurat. Tidak ada instruksi rumah sakit yang menuntut pembayaran ratusan juta. Kalaupun ada, saya sendiri yang akan ke kasir menggesek kartu debit saya. Tapi kalau uang itu diminta ditransfer ke rekening pribadi tanpa alasan medis, saya tolak. Bima berdesis pelan, kamu gelar semua kertas ini di depan keluarga buat apa? Mau permaluin aku? Saya menoleh padanya, enggak mas, aku cuma mau mereka tahu kebenarannya sebelum ngecap aku menantu durhaka. Paman Heri terbatuk canggung. Ya, kami kan cuma dengar sepihak dari Bima, katanya keadaannya gawat darurat. Saya menatapnya lekat. Baiklah, kalau memang gawat darurat, saya boleh nanya Paman Heri sudah sumbang jaga malam di sini belum? Paman Heri terdiam kaku. Saya beralih ke Tante Wati. Tante Wati sudah urunan dana buat berobat ibu belum? 50.000, 100.000 juga nggak apa-apa tante, yang penting ikhlas. Wajah Tante Wati memerah. Tante kan baru dikasih tahu, belum sempat mampir ATM. Terakhir saya menatap Bibi Ningsih. Terus Bibi, katanya Bibi sayang banget sama Mbak Yunya. Malam ini Bibi mau nggak gantiin saya begadang di sini, biar Tari pulang mandi terus besok pagi berangkat kerja. Bibi Ningsih buru-buru mengibaskan tangan. Waduh, Bibi kan punya asam urat, lagian di rumah banyak cucu yang harus diurusin. Saya tersenyum tipis. Oh, begitu ya. Ternyata semuanya sayang sama Ibu Ratna, tapi sayangnya pakai mulut doang. Giliran tindakan nyata dan uang, semuanya ditagih ke saya. Tak ada satupun yang menjawab. Ibu Ratna tiba-tiba menangis sesenggukan dari ranjang. Ya Allah Tari, kamu permaluin ibu di depan adik-adik ibu, muka ibu mau ditaruh di mana? Saya berjalan mendekati ranjang, tetap dengan posisi sedikit membungkuk. Ibu, Tari nggak pernah bilang Tari keberatan merawat ibu, tapi Tari menolak menjaminkan sertifikat SHM rumah peninggalan bapak kandung Tari. Kalau gara-gara melindungi hak milik saya sendiri, lalu saya dituduh bikin malu keluarga, saya terima. Tapi saya nggak akan biarkan harta warisan bapak saya dipakai buat menutupi lubang utang yang disembunyikan rapat-rapat. Bima menatap saya, seakan mau menelan saya hidup-hidup. Bibi Ningsih menggertakkan gigi. Oh, jadi kamu nuduh suamimu punya utang di luar? Saya nggak nuduh, Bi. Berkas dan kejanggalannya yang bicara sendiri. Kalau Mas Bima memang bersih, harusnya dia malah berterima kasih semuanya dibuka transparan. Tante Wati bergumam lirih. Menantu zaman sekarang, beraninya bawa-bawa notaris, polisi, sama rumah sakit buat melawan keluarga suami, rusak tatanan moral. Saya menjawab sangat santai, Tante Wati. Kalau internal keluarga kita memang jujur, orang luar itu cuma sebatas saksi. Orang itu baru takut sama cahaya kalau kerjanya di tempat yang gelap. Kalimat itu jatuh ke lantai kamar rawat seperti gelas kaca yang sengaja dibanting, pecah berkeping-keping. Bima membuang muka. Ibu Ratna menarik selimut hingga menutupi dada. Bibi Ningsih berhenti mengomel. Paman Heri menatap kertas kwitansi RS dengan raut wajah kebingungan. Dan jelas sekali terlihat ia sedang mencari alasan untuk segera pamit pulang. Setengah jam kemudian, Bibi Ningsih menyandang tasnya. Udahlah Mbak Q, istirahat dulu, besok kita bahas lagi ya. Iya Bi, Paman, Tante, hati-hati di jalan. Kalau ada yang mau nitip uang sumbangan RS buat Ibu, saya terima dan besok saya kirimkan fotokopi kwitansinya ke grup WhatsApp keluarga, ucap saya Rama. Tidak ada yang merespons. Setelah rombongan itu pergi, kamar kembali hening. Hanya terdengar suara rintik hujan dari kaca jendela. Bima berdiri kaku dalam waktu yang lama. Lalu berbisik dengan suara serak, kamu puas sekarang? Udah merasa menang? Saya menatapnya. Aku nggak butuh menang dari keluarga suamiku sendiri. Aku cuma nggak mau kalah konyol dalam permainan judi yang nggak pernah aku ikuti. Ibu Ratna memejamkan mata, tapi air matanya sudah berhenti mengalir. Saya duduk kembali di kursi, mencatat di ponsel jam, kedatangan mereka, apa saja yang mereka tuduhkan, dan fakta bahwa mereka sama sekali tidak menyumbang biaya sepeser pun. Hari itu saya belajar satu hal baru. Banyak orang di luar sana yang pandai menceramahi orang lain tentang pengorbanan. Asalkan pengorbanan itu tidak menggunakan uang dari dompet mereka sendiri. Setelah kegagalan rombongan kerabat mencuci otak saya di rumah sakit, saya pikir Bima akan menunda serangannya selama beberapa hari. Setidaknya orang normal kalau habis disindir soal patungan bayar rumah sakit pasti punya rasa malu. Tapi saya lupa, orang yang sudah kepepet utang, kalau kehabisan akal bukannya diam, mereka malah main kotor mencoreng nama baik orang lain demi menutupi aibnya sendiri.
Keesokan paginya, saat saya sedang di kantin rumah sakit makan roti isi telur dadar, ponsel saya bergetar bertubi-tubi. Ada pesan masuk dari salah satu sepupu jauh Bima. "Mbak Tari, udah lihat grup WhatsApp keluarga besar belum? Ada yang nyebarin foto, Mbak." Saya segera membuka grup keluarga. Jantung saya serasa disiram air es. Sebuah nomor tak dikenal yang menamai dirinya, si paling tahu baru saja memposting foto-foto curian. Di foto itu terlihat saya sedang berjalan berdampingan dengan Mas Dimas di lobi gedung perkantoran, caption di bawahnya sangat beracun. "Sok suci rawat mertua di RS, ternyata aslinya kelayapan sama laki-laki lain di hotel apartemen. Pantesan rumah pribadinya dipegang kenceng-kenceng, ternyata udah nyiapin modal buat cerai terus kabur sama selingkuhan. Kasihan Bima, pontang-panting cari utangan buat berobat ibunya." Saya menatap layar ponsel cukup lama. Sudut pengambilan foto itu dari kejauhan agak buram. Wajah Mas Dimas tak begitu jelas, tapi postur tubuh saya sangat gampang dikenali. Jelas sekali ada yang sengaja membuntuti saya. Di dalam grup, beberapa kerabat mulai terpancing berkomentar. "Bibi Ningsih, astagfirullah. Kalau benar, ini mah namanya wanita nggak tahu diri. Tante Wati, zaman edan. Muka lugu ternyata kelakuannya bikin elus dada." Tangan saya gemetar saat membaca rentetan komentar itu. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena murka. Mereka memakai foto saya saat sedang berkonsultasi dengan pengacara untuk memfitnah saya berselingkuh. Mulut netizen keluarga memang kejam, dikasih selembar foto dari lobi gedung, mereka bisa mengarang cerita sekelas novel perselingkuhan. Beberapa menit kemudian, nomor Ayu mengirim pesan jalur pribadi, japri ke saya. "Mbak Tari, ya ampun aku kaget banget lihat foto di grup. Aku nggak tahu siapa yang nyebarin, tapi kalau memang Mbak ada masalah rumah tangga, mending ngomong baik-baik sama Mas Bima deh, biar keluarga nggak mikir yang aneh-aneh. Kasihan Mas Bima, Mbak." Saya hampir tertawa keras membacanya. Saya membalas singkat, "Oh, kamu tahu persis ya artikel itu nyasar ke siapa dengan cepat." Ayu butuh waktu 5 menit untuk membalas, kan baca dari komen di grup aja Mbak, aku cuma perhatian sama Mbak Tari. Saya tidak membalas lagi. Orang yang menyiram bensin ke api tidak pantas direspon saat dia pura-pura berteriak menawarkan selang air. Saya langsung menelepon Mas Dimas. "Mas, ada yang motret kita waktu di lobi kantormu tempo hari. Fotonya disebar di grup WhatsApp keluarga Bima. Mereka narasikan aku selingkuh sama Mas." Di ujung telepon, Mas Dimas diam beberapa detik lalu nada suaranya berubah dingin dan profesional. "Jangan balas satu pun chat di grup itu. Screenshot semua fotonya, screenshot captionnya, nama akunnya, dan semua komentar yang masuk kirim ke Mas. Mas akan buatkan legal standing buat barang bukti pencemaran nama baik UU ITE. Aku perlu klarifikasi di grup nggak Mas?" "Nggak perlu. Klarifikasi di tengah orang-orang bodoh yang sedang terbakar emosi cuma bikin kita ikut menghirup asap beracunnya." Saya menuruti semua arahannya. Saya memotret percakapan itu lapis demi lapis. Mas Dimas selalu mengirimi saya file, PDF, berisi bukti cetak jadwal, appointment, firma hukumnya, profil kartu pradinya yang membuktikan statusnya sebagai kakak sepupu kandung dari pihak ibu saya, dan juga rekaman CCTV resmi lobi gedungnya yang menampilkan jam dan tanggal secara akurat. Sore itu saya kembali ke bangsal. Bima sudah berdiri menjaga pintu kamar dengan wajah semendung awan badai. "Kamu ada penjelasan soal ini?" Bima langsung menodongkan layar HP-nya ke wajah saya. Saya meletakkan plastik berisi buah-buahan di meja nakas. "Penjelasan soal apa?" "Soal laki-laki yang jalan sama kamu. Pantesan kamu perhitungan banget sama keluargaku, ternyata di luar kamu nyimpan jantan lain. Bikin malu marga aku aja kamu." Saya menatapnya. Laki-laki yang sedang main gila menipu sertifikat istri dan nerima DP ratusan juta ini sekarang sedang berteriak soal harga diri keluarga. Komedi di dunia nyata memang seringkali lebih absurd dari naskah panggung ketoprak humor. Laki-laki di foto itu Mas Dimas, kakak sepupuku dari garis ibu. Alah, bisa aja ngaku-ngaku sepupu. Dia pengacara resmi dari firma hukum di Sudirman. Foto itu diambil waktu aku ke kantornya untuk konsultasi. Wajah Bima berubah tegang. "Konsultasi apa?" "Konsultasi hukum perlindungan aset pribadi sebelum menikah dan pasal pidana pemaksaan tanda tangan dokumen di rumah sakit." Muka Bima memerah padam seperti kepiting rebus. Ibu Ratna yang terbaring ikut campur dengan suara nyaring, "Tari, perempuan bersuami itu harus jaga marwah. Jalan sama laki-laki biar kata pengacara pun tetap aja bikin aib kalau nggak izin suami. Ibu gagal didik menantu." Saya menoleh padanya. "Ibu, kalau omongan orang luar salah, kita bawa bukti yang benar. Bukannya malah nyuruh. Tari diam aja pas dipaksa gadai aset warisan orang tua sendiri demi menutupi utang.
Tari mau lindungi rumah Tari, itu bukan aib. Ayu yang sedari tadi duduk mengupas jeruk pura-pura menasihati dengan suara mencicit. Mbak Tari sabar dong, kalau dibikin ribut nanti yang rugi Mbak sendiri loh. Saya memutar tubuh menghadap Ayu. Yang rugi itu yang nyebarin fitnah Yu. Karena ancaman hukuman UU ITE itu penjara, bukan denda minta maaf doang. Tangan Ayu langsung kaku, jeruk di tangannya menggelinding jatuh ke lantai keramik. Malam itu juga didampingi Mas Dimas saya pergi ke polsek terdekat. Kami membuat laporan polisi LP atas penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Saya menyerahkan bukti screenshot profil akun anonim itu serta dokumen pembuktian hubungan keluarga antara saya dan Mas Dimas. Pak Sigit, penyidik yang bertugas malam itu membaca laporan kami dengan tenang. Kami akan panggil saksi-saksi dan telusuri IP, address pengunggah foto ini. Ibu Tari tenang saja, kalau ranahnya sudah bawa-bawa kehormatan dan dibumbui niat jahat, kami proses pakai prosedur alat bukti, bukan gosip. 2 hari berselang, Ayu mendapat surat panggilan klarifikasi dari Polsek. Saya ikut hadir. Bima datang mendampingi Ayu, tapi kali ini body language-nya beda. Dia menjaga jarak dari Ayu, tidak lagi sedekat saat di rumah sakit. Pak Sigit meletakkan map di meja. Saudari Ayu, Anda kenal siapa pemilik akun si paling tahu ini? Ayu menggeleng cepat, suaranya bergetar. Sumpah Pak, saya nggak kenal. Saya cuma anggota grup WhatsApp yang kebetulan baca. Pak Sigit menyodorkan lembaran kertas hasil print. Foto ini diambil dari sudut area kafe lobi gedung Firma Hukum. Kami sudah menyita log data. Apakah di HP saudari ada file asli foto-foto ini sebelum diunggah? Wajah Ayu seputih kertas. Bima yang gelisah tiba-tiba bersuara. Pak polisi, saya sungguh tidak tahu menahu. Mungkin Ayu terlalu emosi lihat kondisi ibu saya sakit, jadi dia bertindak gegabah tanpa instruksi saya. Ayu menoleh tajam ke arah Bima, matanya melotot. Mas Bima ngomong apa barusan? Bima menghindari tatapan Ayu. Saat itulah saya melihat dengan mata kepala sendiri, sebuah ikatan kejahatan tak pernah dilandasi kesetiaan. Di saat hukum sudah mulai menekan, Bima mencampakkan Ayu semudah membuang kantong kresek bekas. Ayu menatap saya dengan campuran rasa marah dan panik. Saya tidak merespons, hanya melipat kedua tangan di atas map dokumen saya. Saya tak perlu menang pakai adu mulut. Saya hanya perlu menunggu mereka saling cakar ketika topeng kemunafikan mereka ditarik paksa. Sejak diperiksa di kantor polisi, intensitas kedatangan Ayu ke rumah sakit berkurang drastis. Tepatnya dia tak berani menampakkan batang hidungnya sama sekali. Ibu Ratna sempat bertanya beberapa kali dengan nada mengeluh. Kok Ayu gak pernah jenguk ibu lagi ya? Apa dia takut gara-gara kamu laporin ke polisi, Tar? Saya sedang memeras handuk basah dan menjawab santai. Tari nggak ngelaporin nama Ayu kok, Bu. Tari cuma laporin penyebar fitnahnya. Kalau dia merasa takut, ya berarti dia tahu sendiri salahnya di mana. Ibu Ratna langsung bungkam. Semenjak si akun palsu diseret ke polsek, rengekan Ibu Ratna berkurang drastis. Kakinya yang digips memang masih sakit, tapi porsi drama moralitasnya sepertinya sudah diturunkan dosisnya. Sore di hari ketiga, udara Jakarta terasa sangat pengap sisa hujan. Saya baru saja naik dari kantin lantai bawah membawa bubur daging labu kuning. Begitu sampai di lorong dekat pintu kamar rawat ibu, saya melihat sepasang suami istri parubaya sedang berdebat sengit dengan Bima. Si bapak memakai kemeja safari warna putih kusam, memegang map plastik tebal. Si ibu di sebelahnya menenteng tas lempang kulit, wajahnya tegang kemerahan. Begitu Bima melihat saya berjalan mendekat, raut wajahnya panik tak karuan. Tari, kamu masuk dulu temenin ibu, aku lagi ada obrolan sama orang sebentar. Namun, si bapak bersafari putih itu menoleh dan menunjuk saya. Ini Mbak Tari kan, istri Mas Bima yang namanya ada di sertifikat rumah Tebet. Saya meletakkan kantong kresek bubur di atas meja jaga lorong. Benar, saya Lestari. Bapak dan ibu ini siapa ya? Si ibu langsung maju, nada suaranya berapi-api. Saya Bu Yanti, ini suami saya Pak Hendra. Kami berdua ini yang udah bayar DP 250 juta buat beli rumah Mbak di Tebet itu lewat suami Mbak dan Pak Wawan agennya. Kalau memang pihak Mbak batal mau jual, balikin uang DP kami sekarang juga. Kamar rawat inap dan lorong itu mendadak sunyi senyap seperti TV yang di mute. Ibu Ratna yang tadinya memejamkan mata di dalam kamar sontak membuka mata lebar-lebar. Bima menarik lengan Pak Hendra. Pak Hendra, ayo kita ke bawah ngobrol di kafetaria aja. Ini area rumah sakit. Pak Hendra menepis tangan Bima dengan kasar. Peduli amat rumah sakit. Uang saya udah masuk 250 juta. Itu duit hasil jual tanah warisan di kampung, bukan daun yang dipetik dari pohon. Bapak ngomong hari ini juga. Saya menatap Bima lurus-lurus. Mas Bima, kamu beneran terima DP rumahku? Bima tak berani menatap mata saya. Itu cuma uang tunggu, Tar.
Belum transaksi final. Bu Yanti membongkar tasnya dan mengeluarkan selembar kertas bermeterai, lalu menyodorkannya ke depan wajah saya. Tanda tangan suami Mbak terpampang jelas di sini. Tanda tangan Pak Wawan sebagai saksi agen juga ada. Alamat SHM, nilai jual sampai tanggal pelunasan di notaris tertera semua. Sekarang Mbak bilang belum transaksi final, maksudnya apa? Saya menerima kertas itu. Tulisan cetak tebal. Telah diterima DP pembelian properti Rp250.000 menghantam retina saya. Penerima, Bima Saputra. Oh baik, rumah Tebet, peninggalan orang tua saya. Tangan saya terasa dingin beku, tapi saya sekuat tenaga menjaga agar nada suara saya tetap datar. Bapak Ibu, saya tidak pernah bertemu kalian. Saya tidak pernah menandatangani surat kuasa jual rumah kepada suami saya. Dan saya tidak menerima 1 sen pun uang DP tersebut dari rekening manapun. Bu Yanti berbalik menatap Bima dengan murka. Mas Bima, kamu bilang istrimu udah setuju jual rumah. Bima panik. Saya lagi urus proses internalnya, Bu. Saya nggak bilang udah deal mutlak. Pak Hendra memukul map ke telapak tangannya sendiri dengan emosi. Jangan belut kamu ya. Waktu saya transfer, kamu bilang ini rumah gono gini, istrimu orangnya pemalu, makanya diwakilin kamu sama si Wawan. Wawan juga jamin suratnya beres 100%. Mendengar itu, saya langsung mengeluarkan ponsel dan menghubungi Mas Dimas. Untungnya langsung diangkat. Saya loudspeaker, panggilan itu. Mas Dimas, ini ada Pak Hendra dan Bu Yanti datang melabrak ke RS. Mereka bawa bukti kwitansi DP rumahku 250 juta yang ditandatangani Mas Bima dan agen Wawan. Aku belum pernah setuju dan kasih surat kuasa. Suara berat Mas Dimas menggema di lorong. Tari, suruh mereka pegang bukti aslinya. Aku meluncur sekarang. Buat Bapak dan Ibu, saya kuasa hukum Lestari. Klien saya adalah pemilik tunggal aset bawaan tersebut. Karena klien saya tidak menandatangani surat kuasa legal di notaris dan tidak menerima uangnya, maka transaksi jual beli itu batal demi hukum dan tidak mengikat klien saya. Wajah Bu Yanti langsung pucat. Terus duit saya gimana nasibnya? Mas Dimas menjawab tegas. Pihak yang menerima uang dan pihak yang menjadi makelarnya yang wajib mengembalikan dan bertanggung jawab atas unsur penipuan. Silakan tuntut suami klien saya, tapi jangan menekan klien saya yang tidak tahu apa-apa. Bima merebut ponsel dari tangan saya dan mematikannya. Tari, ngapain kamu panggil pengacara segala sih? Ini masalah internal keluarga, ini soal nyari dana berobat ibu, ngapain kamu libatin hukum luar? Saya menatap Bima, kali ini kesabaran saya sudah habis. Kamu terima duit orang 250 juta pakai sertifikat rumahku tanpa izin, dan kamu masih nyebut ini masalah internal keluarga. Mas, kata keluarga itu bukan karpet kotor yang bisa kamu pakai buat menutupi tindakan kriminalmu. Ibu Ratna dari dalam kamar mencoba duduk, suaranya gemetar. Tari, pelankan suaramu nak, ibu malu. Saya menoleh ke dalam. Ibu lagi sakit saya rawat, tapi kalau urusan nipu orang pakai sertifikat bapak saya nggak bisa diam membusuk sambil pura-pura berbakti, Bu. Pak Hendra semakin emosi. Mas Bima, kamu telepon si Wawan sekarang juga. Saya nggak mau tahu urusan rumah tanggamu. Pokoknya balikin duit saya hari ini. Kalau nggak saya lapor polisi kasus penipuan. Bima melangkah mundur, mengambil ponselnya dan memencet nomor Wawan dengan panik. Tiba-tiba layar ponsel Bima menyala lebih dulu. Nama kontak yang tak tersimpan muncul. Bima melihatnya, wajahnya makin pias. Ia menjauh ke ujung tangga darurat. Tapi pintu pembatas tangga itu masih terbuka. Suara putus asanya terdengar jelas oleh kami semua. Iya, Bu Linda, tolong kasih saya waktu minggu ini pasti cair. Jangan suruh debt collector datang ke rumah sakit ibu saya. Saya mohon. Saya melirik Ibu Ratna. Wajah mertua saya itu putih seperti mayat. Pak Hendra yang mendengarnya langsung berseru, Bu Linda siapa lagi itu? Kamu punya utang rentenir juga? Wah, mati saya kena tipu mafia ini. Saya melipat kwitansi fotokopi DP itu, lalu menatap pria yang dulu pernah berjanji urusan berat biar aku yang tanggung saat kami berpacaran. Ternyata urusan berat yang dia maksud bukanlah biaya berobat ibunya. Dia sedang mengurus penagih utang, komplain pembeli rumah, dan menggali lubang kehancuran yang makin lama makin dalam. Saya berkata perlahan tapi menggema di lorong itu. Mas Bima, mulai detik ini kamu tidak punya hak sedikit pun memakai namaku atau sertifikat rumahku. Soal uang 250 juta itu, siapa yang tanda tangan menerima, dia yang masuk penjara kalau tak sanggup mengembalikan. Ibu Ratna menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kenapa keluargaku jadi hancur begini? Saya menatap beliau tanpa mendekat. Kali ini saya tidak akan lari mengambilkan tisu untuk menghapus air matanya. Karena ada air mata yang jatuh bukan karena penyesalan bertaubat. Air mata itu jatuh murni karena mereka tertangkap basah di depan terlalu banyak saksi mata.
Setelah insiden keributan dengan Pak Hendra dan Bu Yanti di rumah sakit, saya tidak menunda waktu sedetik pun. Malam itu juga, saya meminta Mas Dimas mendampingi saya ke Polsek, tempat Bima berdomisili, yang juga menaungi yurisdiksi area rumah sakit tersebut. Saya tidak menulis BAP dengan gaya sinetron menangis meratap. Mas Dimas berpesan, fokus pada fakta kronologis. Siapa melakukan apa, jam berapa, apa alat buktinya. Jangan terlalu mendayu-dayu. Polisi bekerja berdasarkan unsur pidana, bukan simpati air mata. Saya mengangguk, terdengar kejam, tapi sangat logis. Air mata hanya membuat wajah saya sembab, sedangkan bukti kuatlah yang akan membuat pihak lawan duduk di kursi interogasi. Dalam laporan resmi, saya menjabarkan indikasi tekanan penandatanganan surat kuasa terkait aset pribadi di Tebet, percobaan membawa draft hukum ke area steril rumah sakit pada malam hari, laporan notaris tentang syarat paksaan yang tak terpenuhi, sebaran fitnah di media sosial, dan penemuan tanda terima uang DP 250 juta tanpa sepengetahuan saya selaku pemilik SHM. 2 hari kemudian, penyidik Polsek mengirimkan surat pemanggilan kepada seluruh pihak untuk klarifikasi mediasi. Ruang unit reskrim itu tidak terlalu luas, kipas angin berputar monoton di langit-langit, tumpukan berkas tertata di atas meja besi. Pak Sigit, perwira penyidik yang bertugas, membuka sesi dengan tegas. Hari ini kita lakukan gelar klarifikasi. Siapa yang ditanya, dia yang menjawab. Jangan ada yang saling potong atau meninggikan suara. Bima duduk di seberang saya, wajahnya tirus, kantung matanya menghitam. Ayu duduk tak jauh darinya, tapi ada jarak fisik yang jelas di antara mereka tak lagi menempel seperti lem di rumah sakit. Wawan sang makelar terus-menerus menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan kotor. Ibu Ratna didorong masuk menggunakan kursi roda oleh Bima, kakinya masih digips, wajahnya pucat, tapi matanya masih sering melirik liar setiap kali kata rumah Tebet disebut. Suster ini hadir dengan pakaian sipil biasa, tenang dan profesional. Pak Joko si Satpam serta Ibu Sari Notaris sudah memberikan surat pernyataan tertulis ke pihak kepolisian. Pak Sigit membuka map BAP. Ibu Lestari melampirkan berita acara internal rumah sakit terkait insiden pemaksaan tanda tangan di tengah malam. Saudara Bima, benar Anda membawa draft surat kuasa ke kamar rawat inap pada jam 4 pagi? Bima menjawab cepat, benar Pak, tapi itu niatnya cuma musyawarah keluarga, saya nggak memaksa. Pak Sigit mengalihkan pandangan. Musyawarah keluarga kok milih jam 4 subuh di ruang rawat saat istri Anda kelelahan kurang tidur? Apa urgensinya? Bima terdiam beberapa detik. Saya panik, mikirin biaya berobat ibu saya. Suster ini angkat bicara dengan nada lugas. Sesuai laporan rekam medis Bangsal, saat itu tidak ada keadaan gawat darurat yang membutuhkan tindakan operasi atau tagihan besar malam itu juga. Kami pihak RS mengamankan situasi karena ada bukti tumpukan berkas dan pulpen yang disodorkan kepada saksi pelapor yang sedang dalam kondisi psikologis tertekan. Pak Sigit mengangguk sambil mencatat. Ia kemudian memutar file rekaman CCTV rumah sakit dari laptopnya. Di layar terlihat pergerakan pukul 04.00 subuh, Bima dan Ayu mengendap-endap masuk membawa map. Ada juga cuplikan malam sebelumnya saat Ibu Ratna tiba-tiba duduk tegap memeriksa dokumen saat saya sedang ke toilet, serta momen Bima berdiri di dekat panel tiang infus Ibu Ratna sebelum alarm berbunyi. Ibu Ratna buru-buru memotong, Pak Polisi, saya itu merintih karena sakit beneran. Saya kadang sadar, kadang linglung efek obat. Suster ini tidak mendebat, hanya menjawab sesuai kapasitasnya. Pihak kami tidak pernah mendiagnosis pasien pura-pura sakit. Kami hanya memverifikasi bahwa ada intervensi dari keluarga di sekitar alat medis sesaat sebelum error terjadi. Kalimat itu rapi, tajam, dan telak. Pak Sigit lalu memutar rekaman suara dari HP saya. Terdengar jelas suara Bima, gadai rumah dulu buat bayar utang. Lalu diralat jadi buat bayar RS. Wajah Bima merah padam menahan malu. Saudara Bima, utang apa yang Anda maksud? Tembak Pak Sigit. Bima menunduk, meremas jari-jarinya. Urusan bisnis, Pak. Gali lubang, tutup lubang, biasa di properti. Berapa nilai utang Anda? Bima bungkam 1000 bahasa. Wawan menelan ludah dengan susah payah. Pak Sigit beralih menatap Ayu. Saudari Ayu, Anda bukan anak kandung, bukan juga wali yang menanggung biaya tagihan medis. Lalu kenapa dalam rekaman suara ini Anda yang berinisiatif menawari istri saudara Bima untuk mentransfer uang ke rekening pribadi Anda tanpa tanda terima? Ayu menggigit bibirnya, suaranya gemetar. Saya cuma mau meringankan beban Mbak Tari, Pak. Meringankan beban keuangan rumah sakit tanpa pembukuan yang jelas, Anda tahu itu menyalahi prosedur wali pasien. Ayu melirik Bima minta tolong, tapi Bima langsung buang muka seolah tak kenal. Lalu soal akun penyebar fitnah di WhatsApp, kami sudah melacak IP, address-nya yang terhubung ke nomor cadangan di device Anda, tegas Pak Sigit. Ayu mulai menangis. Saya khilaf, Pak. Saya cuma kasihan sama Mas Bima.
Mas Bima bilang kalau Mbak Tari setuju neken surat, masalah beres semua. Mas Bima kelilit utang lahan di Jonggol, utang ke rentenir Ibu Linda, belum lagi bagi hasil sama Mas Wawan. Mas Bima nyuruh saya yang jadi tamang maju ngerayu Mbak Tari karena sesama perempuan pasti lebih gampang luluh. Bima menggebrak meja dengan keras. Ayu, kamu jangan asal jeplak nuduh aku. Ayu balas berteriak, air matanya luntur merusak riasannya. Kalau lagi butuh kamu panggil aku adik kesayangan, giliran ketahuan belangnya kamu jadiin aku tumbal, emangnya aku bodoh? Ruangan itu seketika hening. Wawan menundukkan kepala sangat dalam, sementara Ibu Ratna menutup mata rapat-rapat sambil komat kamit, ya Allah hancur nama baik keluargaku. Pak Sigit belum selesai. Ia mengeluarkan laporan dari Pak Hendra dan Bu Yanti terkait kwitansi DP 250 juta. Ia menatap Wawan. Saudara Wawan, Anda menandatangani posisi saksi makelar atas objek properti. Padahal Anda belum memegang legalitas surat kuasa dari pemilik SHM aslinya. Bisa Anda jelaskan? Wawan tersenyum meringis, wajahnya seolah minta dikasihani. Ampun Pak, Bima bilang istrinya udah deal secara lisan. Di dunia marketing, saya cuma mau ngunci klien biar nggak lari. Saya percaya omongan teman. Saya menatapnya tajam. Percaya omongan teman sampai berani menggadai rumah warisan bapak saya buat nutup komisi maklar Anda. Wawan tak berani mengangkat wajah. Di saat semua borok sudah terbuka, pintu ruangan diketuk. Mas Dimas masuk mendampingi seorang wanita tua berusia 50-an. Wanita itu memakai kebaya encim warna ungu tua, rambutnya dicepol, tangannya memegang smartphone keluaran lama. Mas Dimas memperkenalkan, ini Ibu Linda, pihak yang memberikan pinjaman dana kepada saudara Bima. Beliau berinisiatif datang menyerahkan bukti rekaman suara tambahan. Bima langsung berdiri dari kursinya. Ngapain Ibu kesini? Ibu Linda tersenyum sinis. Ya nagih utang lah, kamu pikir saya datang jenguk ibumu bawa parsel? Pak Sigit mempersilahkan Ibu Linda duduk. Ibu Linda memutar sebuah rekaman percakapan telepon. Terdengar sangat jelas suara Ibu Ratna menggema dari speaker ponsel itu. Bu Linda tenang aja. Menantu saya itu punya rumah gede pinggir jalan di Tebet. Beberapa hari lagi kalau dia mau gadai lunas utang anak saya. Toh dia udah jadi bagian dari keluarga ini. Harta perempuan ya buat ngebantu nyelamatin suaminya. Buat apa disimpan buat diri sendiri. Udara di ruang reskrim itu serasa membeku seketika. Ibu Ratna membuka matanya lebar-lebar, wajahnya seputih kapas. Waktu itu saya lagi sakit parah. Saya meracau karena efek obat, saya nggak sadar ngomong apa. Saya memandangi wanita tua di atas kursi roda itu. Kalimat nggak sadar karena efek obat adalah tameng andalannya setiap kali kepepet. Merintih karena tua, lupa karena sakit, minta dimaklumi karena mertua. Tapi kali ini di depan polisi, pengacara, saksi rumah sakit, korban pembeli fiktif dan rentenir, tangisan kelemahan itu tak sanggup lagi menutupi sifat aslinya yang tamak. Saya berbicara dengan suara yang sangat lirih namun tegas. Ibu, selama ini Tari pikir Ibu cuma diperalat Mas Bima. Ternyata Ibu adalah sutradara utamanya. Ibu Ratna memalingkan wajahnya. Tak ada lagi pepatah bijak soal moral menantu yang bisa menyelamatkan harga dirinya hari itu. Pemeriksaan berlanjut hingga sore. Polisi mencatat seluruh kesaksian dan mengumpulkan dokumen untuk pendalaman pasal penipuan dan penggelapan. Tidak ada adegan dramatis borgol-memborgol di tempat layaknya sinetron azab. Karena prosedur hukum nyata butuh tahapan P21. Tapi sejak keluar dari gerbang polsek itu, semua orang harus bertanggung jawab atas nama, tanda tangan, dan niat buruk mereka. Saat hendak masuk ke mobil Mas Dimas, Bima mengejar saya dari belakang. Tar, kamu sengaja mau bunuh aku pelan-pelan. Saya menoleh ke belakang, menatap wajah laki-laki itu. Enggak Mas. Aku cuma memastikan bahwa aku tidak akan pernah mati konyol demi melunasi utang judimu. Bima tertunduk lesu. Pria yang dulu dengan angkuhnya berkata, urusan berat biar aku yang tanggung itu. Kini tak punya lagi benteng selain harus berhadapan dengan bayang-bayang kebangkrutannya sendiri. Setelah pemeriksaan maraton di Polsek, saya tidak pulang ke rumah mertua di Kramat Jati. Saya duduk sendirian di sebuah warung kopi sederhana di seberang jalan kantor polisi. Es teh manis di gelas kaca sudah mencair, tapi saya belum meminumnya seteguk pun. Mas Dimas duduk di depan saya, membuka map dokumen dan berbicara dengan tenang. Langkah pertama sekarang adalah mengunci risiko asetmu. Sertifikat asli jangan pernah dititipkan ke siapapun. Jangan tanda tangan selembar kertas pun kecuali di dalam firma hukum atau di depan aparat penegak hukum. Mas akan bantu menyurati resmi pihak notaris, pihak pembeli, dan semua yang terlibat bahwa SHM itu status quo dan aman. Saya mengangguk perlahan. Saking lelahnya, saya bahkan sudah tak sanggup menangis. Bagaimana dengan gugatan cerai? Tanya Mas Dimas hati-hati. Aku yang putuskan, Mas. Mas Dimas menatap saya lekat. Kamu yang harus memutuskan jalannya hidupmu. Tapi ingat satu hal, Tar.
Kalau kamu tetap bertahan dalam pernikahan ini, rumah di Tebet itu mungkin bukan satu-satunya hal berharga yang akan mereka renggut darimu. Kalimat itu pelan, tapi menampar kesadaran saya jauh lebih keras daripada tamparan fisik. Malam itu, saya kembali sebentar ke rumah sakit hanya untuk mengemasi baju dan barang pribadi saya. Dokter sudah mengizinkan Ibu Ratna pulang untuk rawat jalan. Gips di kakinya masih harus dipertahankan beberapa minggu lagi. Bima berdiri menunggu saya di depan pintu lorong. Penampilannya sangat berantakan. Tubuhnya terlihat lebih kurus, kumis halus mulai tumbuh liar, dan matanya merah menyala. Begitu saya mendekat dengan koper kecil, ia tiba-tiba berlutut di lantai keramik rumah sakit. Tar, aku minta maaf. Aku salah. Aku gelap mata karena diteror debt collector. Tolong cabut laporanmu. Jangan bikin ibu stroke karena nanggung malu. Aku bersumpah demi Tuhan, aku nggak akan nyentuh rumah Tebet itu lagi. Beberapa perawat dan pengunjung yang lewat menoleh melihat drama itu. Saya berdiri membeku. Bagaimanapun hancurnya situasi ini, pria yang berlutut itu pernah menjadi suami saya. Pria yang membonceng saya keliling Jakarta cari makan malam, yang membelikan saya kue putu hangat, yang dulu berjanji akan melindungi saya. Hati saya bukan terbuat dari batu, ada denyut nyilu yang menyayat. Saya menjawab dengan suara pelan, "Bangun mas, malu dilihat orang, ini rumah sakit." Bima menggenggam ujung kardigan saya. "Kamu masih sayang sama aku kan, Tar? Suami istri mana yang gak pernah bikin kesalahan besar? Kata pepatah, orang yang sadar dari kesalahannya harus dimaafkan." Dalam hitungan detik hati saya nyaris luluh, hanya sedikit saja. Perempuan ketika pernah mencintai dengan tulus, kadang satu kalimat permintaan maaf saja sudah cukup membuat mereka membohongi logika sendiri bahwa pasangannya masih bisa diperbaiki. Tapi malam itu, ketika saya kembali ke kamar untuk mengambil botol obat Ibu Ratna yang tertinggal di laci, saya mendengar suara Bima dari arah tangga darurat. Kukira dia udah pulang. Suara Bima berbisik panik, si Wawan udah mulai lembek, besok aku cari cara buat ketemuan 4 mata sama dia. Kalau Tari nggak mau neken surat jual, paksa dia neken surat pinjaman Bank Agunan sertifikat, yang penting dapat duit cash. Kalau sampai duit nggak cair, kita berdua bisa mati diiris-iris sama orangnya Bu Linda. Saya berdiri mematung di balik pintu tangga darurat. Udara dingin AC merasuk ke pori-pori kulit. Semuanya sudah jelas. Tak ada lagi sisa keraguan yang perlu saya pertimbangkan. Keesokan paginya, saya resmi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dalam berkas gugatan, Mas Dimas membantu saya memaparkan secara hukum bahwa SHM rumah komersial di kawasan Tebet adalah harta bawaan yang dibalik nama atas nama pribadi sebelum pernikahan, tidak pernah didaftarkan ke dalam harta gonogini, dan tidak pernah ada perjanjian pranikah yang mengizinkan Bima mengelolanya. Seluruh bukti kwitansi rumah sakit saya lampirkan. Kasus indikasi pemaksaan tanda tangan, uang muka fiktif 250 juta, dan pencemaran nama baik diurus di ranah pidana secara terpisah, agar tidak mengganggu sidang perceraian saya. Saya tidak menuntut harta gonogini apapun. Saya tidak menginginkan sepeser pun dari uang Bima. Saya hanya mempertahankan apa yang diamanahkan oleh orang tua saya dan mengembalikan harga diri saya yang diinjak-injak. Hidup ini sudah cukup rumit. Kalau saya bertingkah serakah di pengadilan, itu sama saja menggali kuburan reputasi saya sendiri. Pada hari persidangan, Bima masih mencoba berkelit di depan majelis hakim. Meskipun sertifikat itu atas nama istri saya, tapi kami sudah membina rumah tangga bersama, saya juga punya sumbangsi dalam merawat rumah itu. Mendengar itu, hati saya terasa hampa. Sumbangsi apa? Sumbangsi memfotokopi sertifikat saya untuk ditaruh di meja notaris secara ilegal, sumbangsi berkonspirasi menerima DP ratusan juta diam-diam. Atau sumbangsi merencanakan utang di tangga darurat rumah sakit sesaat setelah berlutut meminta maaf. Setelah melalui proses pembuktian asal-usul harta, tanggal legalisasi balik nama, serta fakta bahwa rumah itu tidak pernah disatukan dalam harta bersama, majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan cerai saya dan menetapkan rumah di Tebet mutlak sebagai harta bawaan milik pribadi saya. Saat palu diketuk, saya tidak bersorak girang, tidak bertepuk tangan, apalagi tertawa puas di wajah siapapun. Ada kemenangan yang melegakan dada tapi sekaligus mengosongkan separuh jiwa. Setelah putusan cerai, setiap perbuatan menemukan karma dan konsekuensinya masing-masing. Bima kehilangan lisensinya di komunitas agen properti dan jadi buronan Pak Hendra serta Bu Yanti yang menuntut uang DP mereka dikembalikan. Ibu Linda sang rentenir kehabisan kesabaran dan mulai memakai jalur keras untuk menagih. Ayu terseret menjadi saksi kasus penyebaran konten hoax UU ITE dan diinterogasi atas perannya sebagai penampung rekening fiktif. Sedangkan Ibu Ratna, hari ia keluar dari rumah sakit menuju ke Kramat Jati, ia hanya terdiam. Ia tidak lagi memanggil saya nak. Pertemuan terakhir kami, beliau hanya bergumam dingin.
Anggap saja ini nasib sial keluarga kami dapat menantu pelit. Saya menjawab tenang, iya Bu, Tari doakan Ibu sehat selalu. Saya tidak membantah. Ada jenis manusia yang tidak pernah merasa sakit karena mereka berbuat salah. Mereka hanya merasa sakit saat mereka kalah. Hari saat saya mengepak barang-barang keluar dari rumah di Kramat Jati, hujan gerimis turun lagi di langit Jakarta. Bima berdiri menyender di kusen pintu pagar. Suaranya parau. Kamu pernah benar-benar cinta sama aku gak, Sitar? Saya memandangnya untuk yang terakhir kalinya. Pernah, Mas. Tapi cinta bukan berarti aku harus menyerahkan pisau ke tanganmu supaya kamu bisa menggorok leherku. Setelah mengucapkan itu, saya menarik koper. Melangkah ke jalan raya. Saya kembali pulang ke rumah Tebet. Pintu kayu tuanya masih berderit dengan suara yang familiar. Bagian dalamnya tercium aroma dinding lembab sehabis hujan, bercampur wangi kertas, fotokopi dari penyewa di lantai bawah. Di dapur belakang, tempat mendiang ibu dulu merebus sayur asem untuk menyambut saya pulang lembur. Suasananya begitu menenangkan. Saya meletakkan tas, membuka laci meja tua. Buku catatan kecil milik bapak saya masih tersimpan di sana. Di dalamnya, bapak mencatat rapi biaya renovasi asbes, pajak PBB, sampai biaya ganti pralon. Di halaman paling belakang, tulisan tangan bapak yang agak miring masih terbaca jelas. Rumah ini bukan cuma tempat berteduh, Nu. Kadangkala, ini adalah tempatmu pulang ketika hati manusia di luar sana sudah tidak menyisakan ruang untukmu berdiri. Saya terduduk di lantai ubin yang dingin dan menangis sejadi-jadinya. Bukan menangisi kegagalan pernikahan saya, tapi menangis lega karena pada akhirnya saya berhasil menjaga jalan mundur yang Bapak siapkan untuk saya. Malam itu, saya memasak sepanci kecil sayur lodeh. Saya makan malam sendirian di meja makan, tapi hati saya terasa sangat damai. Tidak ada yang pura-pura merintih kesakitan di jam yang salah, tidak ada yang menyodorkan pulpen pemaksaan, dan tidak ada lagi yang memakai dalih menantu berbakti untuk memeras saya demi menutupi keserakahan mereka. Pelajaran terbesar dalam hidup adalah mencintai orang lain harus punya batas, dan bakti kepada keluarga harus diiringi dengan kewarasan akal sehat. Jangan biarkan siapapun menggunakan air mata simpati, dalih agama, apalagi status pernikahan untuk memaksa Anda menyerahkan kendali hidup Anda ke tangan mereka. Jika para pendengar merasa kisah ini memberikan pelajaran berharga, silakan tinggalkan like dan komentar di bawah. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian senantiasa dilimpahi kesehatan, kewarasan, dan kedamaian di dalam keluarga. Sampai jumpa di kisah nyata penuh makna selanjutnya hanya di saluran cerita keluarga, Dali.